Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bermantel merah dengan rambut pirang gagah miliknya. Lalu seorang wanita berpakaian putih dengan penutup mata di mata kirinya terlihat turun ke bawah dengan wajah teduh dan kemudian mengaktifkan kekuatan miliknya. Asap putih mengepul memenuhi dan mengelilingi diri wanita itu, hingga dia pun berubah wujud menjadi lebih mengerikan dengan mata merah menyala yang begitu mengerikan namun, dengan suara imut yang masih dia keluarkan. Bunyi ledakan terdengar beriringan dari segala sisi. Situasi menjadi begitu mencekam di sebuah lembah seorang laki-laki berambut pirang dan juga wanita bercabang 6 dengan 3 besi keras di setiap sisi kedua tangannya bertemu dan mengucapkan salam seakan sudah lama tidak bertemu namun sebuah pertempuran terjadi antara keduanya. Serangan demi serangan terjadi suara berisik dari pedang Ragna dan tubuh wanita itu saling nyaring terdengar dan datang secara beruntun. Ragna menghadang semua serangan dengan pedang miliknya. Walau yang dilawannya adalah seorang perempuan namun, Ragna yang adalah seorang penumpas darah malah tidak mengenal ampun sama sekali. Wanita itu melompat lebih tinggi namun, dengan mengaktifkan sebuah tombol di tangan Ragna, kedua lengan besi milik sang lawan berakhir kandas dan wanita itu berakhir tertusuk pedang besar milik Ragna dengan sekali gerakan. Darah bercucuran di ujung bibir kanan milik Ragna sang penumpas darah itu. Wanita itu tersenyum senang dan kemudian berkata, sangat menyenangkan. Dan, akhirnya kita bisa bersama. Ragna, dengan posisi memeluk tubuh Ragna lalu detik selanjutnya keduanya terjatuh dari atas tebing yang tinggi dengan pedang yang tertancap di tubuh wanita tersebut. Di samping itu, seorang pria tampak menikmati pertarungan itu dari kejauhan. Adegan berpindah dengan memperlihatkan Ragna berjalan lunglai seakan kehilangan tenaga dengan pedang lebar dan besar miliknya yang tertata rapi di balik punggung tubuhnya itu. Di balik langkah-langkah lemahnya, ledakan terjadi di kanan dan kiri jalannya. Ragna menatap ledakan itu dan menarik nafas lelah. Dia sungguh kelelahan. Dengan langkah berani, dia berjalan sambil melihat bekas peperangan semalam. Tiba-tiba dari tangan besinya muncul sebuah asap berwarna biru tua tepat di sekitar tombol merah. Raga berdecak kesal, sialan. Saat dia sedang melihat ke arah asap biru itu, muncullah seorang gadis dengan rambut pirang yang dikepang dua. Di sampingnya, terdapat seekor binatang berwarna merah dengan sayap kecil seperti milik kelelawar. Gadis pirang ini memegang sebuah payung merah, dan juga memakai sebuah baju yang cukup membuatnya terlihat cantik. Dia kemudian mengganggu Ragna dengan mengatakan lelucon bahwa Ragna terlihat begitu membosankan. Ragna mengumpat bertambah kesal dan mengeram. Gadis pirang itu melompat memutar dan menutup payungnya dan kemudian dengan cepat memukul binatang bersayap kecil merah itu ke arah Ragna. Dengan kecepatan penuh, Ragna kemudian berbalik dan menangkap hewan kecil itu dengan satu tangannya. Gadis itu turun dan berdiri memasang wajah masam. Ragna mencekik hewan merah itu tampak hewan itu kesakitan hingga menagis. Hewan yang dikenal sebagai kelinci itu terus memohon dan mengatakan bahwa itu menyakitkan namun, gadis pirang yang adalah seorang putri itu malah membahas tentang Madousho, sihir dari alam BlazBlue. Gadis pirang itu mengaku terkesan dengan Ragna dan mengatakan bahwa Ragna adalah orang baik. Ragna bertanya dengan suara lantang bertanya apa maksud gadis ini menghentikan dirinya lalu. Gadis pirang itu mengangkat payungnya dan menunjuk ke arah di mana kota Kagutsuchi berada. Gadis itu menyuruh Ragna untuk pergi ke kota itu. Ragna yang mendengar nama kota itu malah mengejek kota itu kembali dan mengatakan bahwa untuk apa dia pergi ke kota rendahan seperti kota Kagutsuchi. Ragna juga mengancam dengan mengatakan dia hanya akan menghancurkan kota itu saja jika dia pergi ke sana. Saat Ragna sadar, dia melihat kelinci merah itu sudah menghilang bersama dengan gadis pirang berpayung merah itu. Gadis pirang itu adalah Rachel Alucard, kucing hitam yang bisa berubah wujud berbicara dan bertindak sombong. Ia sering terlihat dalam bentuk payung, tetapi ia berubah wujud dan dapat digunakan sebagai meriam lobelia, tombak kelelawar, atau kursi nyaman. Dan binatang kecil di samping dirinya adalah Guy, seekor kelelawar merah milik Rachel. Ia sering terbebani oleh perintah Rachel saat minum teh, atau amukan Rachel yang membuatnya suka menggunakannya sebagai sandaran kaki atau mencubit pipinya. Ragna melirik ke arah kota Kagutsuchi dan beralih pergi memeriksanya. Adegan kembali berpindah di mana memperlihatkan seorang pria bertopi hitam dengan rambut hijau yang tersenyum senang. Di sampingnya ada Rachel yang terlihat mendengar apa yang dikatakan pria berambut hijau itu. Mengatakan Ragna cukup terlihat menyenangkan namun, Rachel mengatakan bahwa pria itu hanya berbicara begitu saja karena hanya melihat. Pria itu menepis dengan mengatakan dia tidak banyak memiliki waktu dan juga dia bilang bahwa dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Dengan posisi kedua tangan di dalam saku miliknya, begitu percaya diri. Rachel melirik malas ke arah pria itu dan berkata untuk sebaiknya bersikap sewajarnya di tempat tersebut. Pria itu menghargai nasihat Rachel dan kemudian tertawa mengejek. Suara langkah kaki terdengar seiring, seseorang terlihat berjalan sambil membawa sebuah dokumen di dalam sebuah map coklat dengan santai. Dia mengenakan topi biru yang sedikit mengeluarkan rambut pirang pendeknya. Dengan mata lemah hijau miliknya, dia mengetuk sebuah pintu dengan menarik nafas pelan. Dia adalah Letnan Null Vermilion.
Setelah dipersilahkan masuk, dia segera berjalan melewati pintu itu dan menyerahkan amplop coklat itu kepada Mayor Kisaragi, mantan letnan perpustakaan Novus Orbis yang ditugaskan untuk mengambil Jin ke pos tersebut. Tampaklah seorang pria berambut pirang yang juga sedang sibuk membaca sepucuk surat di tangannya, namun dia sedikit melirik ke arah amplop coklat yang diberikan oleh Letnan Null itu. Lalu, mengambilnya dengan kasar dan melihat dengan teliti bahwa tampak ada sebuah jimat yang digunakan pada penutup dokumen itu. Mayor Kisaragi menyadari bahwa ini sudah pasti adalah sebuah dokumen rahasia. Mayor Kisaragi menutup matanya dan menggunakan kekuatannya untuk membuka segel penutup dokumen itu. Asap biru muda memenuhi dokumen itu sementara Letnan Null masih melihat dengan diam. Dokumen itu kemudian berubah menjadi selembar kertas dan Mayor Kisaragi mulai membacanya hingga baru beberapa detik. Dirinya dibuat terkejut, begitu juga Letnan Null. Ragna, satu kata itu sukses membuat Letnan Null yang berdiri di situ ikut bergemetar. Ragna, sang penumpas darah, lanjut Kisaragi diakhiri dengan senyum lebarnya. Dia tampak kegirangan berbeda dengan Letnan Null yang terlihat masih terkejut. Kisaragi tampak begitu senang dan kemudian tertawa senang. Letnan Null bingung dengan sikap mayor itu, namun Kisaragi hanya tersenyum tipis penuh percaya diri dan kemudian berkata bahwa dia tahu Ragna sedang berada di Kagutsuchi. Kisaragi bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah Letnan Null dan berkata untuk minggir dari hadapannya. Dengan mata berkaca-kaca, Letnan Null hanya bisa melihat punggung Kisaragi dan berakhir dengan dentuman keras pintu setelahnya. Kisaragi berjalan dengan penuh percaya diri, dengan nyala mata hijau miliknya dan bibi tipisnya itu. Dia tertawa receh. Adegan selanjutnya memperlihatkan suasana sebuah kota yang terlihat begitu tenang. Orang-orang berlalu lalang dan tidak ada yang terlihat buruk atau bermasalah. Ditampilkan juga sebuah poster banyak orang yang dicari, namun salah satu gambar menunjukkan pencarian buronan yang adalah Ragna, dengan nominal hadiah yang akan didapat adalah 90. Ragna berjalan dan memperhatikan dengan seksama, melihat bahwa tidak ada yang aneh dengan kota ini. Ya, benar sekali, ini adalah kota Kagutsuchi yang ditunjuk Rachel tadi. Ragna berjalan memasuki sebuah lorong yang sedikit gelap yang terlihat sedikit mencekam. Setelah beberapa langkah, dia kemudian terkejut karena menemukan sebuah tubuh terbaring di tanah. Ragna berdehem dan mengerutkan dahi dan memilih melewati tubuh itu begitu saja. Namun, sebuah tangan memegang salah satu kaki milik Ragna dan tersenyum senag. Dengan mata menyala merah miliknya, makhluk itu terlihat begitu kelaparan. Dia terbang menghadang Ragna dan sungguh menginginkan daging Ragna. Dia sepertinya sangat kelaparan. Dengan sedikit teriakan dia menjatuhkan pukulan Taoka. Ragna dengan gesit menghadang pukulan itu dan debu bertaburan di mana-mana dan menutupi tubuh makhluk itu. Dia berakhir terkapar tidak berdaya di tanah. Ternyata makhluk itu adalah salah satu dari klan Kakak. Saat belum selesai dengan ucapannya, suara perut yang kelaparan terdengar dari makhluk itu. Dia dengan memohon mengatakan bahwa dia hanya kelaparan yang tidak berniat untuk berkelahi. Ragna melirik sebentar pada makhluk itu dan berdehem kesal. Ragna membawanya ke suatu tempat makan dan membelikan makhluk itu semangkuk ramen hangat. Bahkan, dengan tidak tahu malunya, makhluk bermata merah itu malah menghabiskan bermangkuk-mangkuk ramen dan juga makanan lainnya. Makhluk itu bernama Taokaka. Perbincangan pun berlanjut dan Taokaka kemudian bertanya pada Ragna apakah dia berminat untuk bergabung dengannya menemukan Ragna, buronan semua orang yang begitu terkenal itu. Taokaka mengatakan akan membagi hasilnya dengan Ragna sebagai bentuk ucapan terima kasih. Ragna sama sekali tidak mengerti mengapa Taokaka tidak mengenali dirinya. Taokaka kemudian mengeluarkan gambar dirinya yang terlihat begitu jelek. Taokaka mengelus perutnya dan mengatakan waktunya untuk tidur sedangkan Ragna bahkan belum selesai dengan mangkuk ramen miliknya. Taokaka berkata dia suka tidur di bawah sinar matahari. Dia menyebut Ragna dengan sebutan Nyasu. Di atas sebuah rerumputan tampak dua orang pemuda. Yang satu berbaring sementara yang lainnya duduk sambil menatap ke depan. Seorang gadis tampak bersandar ke sebuah pohon dan kemudian, seorang pemuda melambai padanya. Rupanya, itu adalah ingatan dari Ragna. Dia tampak kesal dengan hal itu dan secara tiba-tiba memukul meja membuat Taokaka juga terkejut. Ragna kemudian bangkit dan berjalan keluar dari tempat makan itu, walau Taokaka terus memanggilnya dan meminta untuk tinggal sedikit lagi. Ragna menatap tombol merah di tangannya lalu tiba-tiba ingatan membawanya ke sebuah peristiwa di mana dia bertemu dengan seekor kucing yang bisa berbicara. Mengatakan bahwa kekuatan Azur Greymore belum sepenuhnya dia miliki. Dengan kedua matanya yang berbeda, Ragna menatap ke arah makhluk itu yang adalah gurunya. Di sebuah pelabuhan yang dipenuhi dengan banyak kapal, terdapat sebuah kapal raksasa dengan sebuah logo dua sayap emas dengan pintu masuk yang terbuka. Dari anak tangga dari pintu masuk itu, keluarlah seseorang yang ternyata adalah Letnan Null. Dia ternyata telah sampai di kota ke-13 yaitu kota Kagutsuchi. Dari arah pintu kapal, terlihat seorang pria bertopi hitam, pria yang sama yang berbicara dengan Rachel. Pria itu membuang lelucon pada Letnan Null.
Dia terlihat begitu bersemangat. Dia adalah Kapten Hazama, seorang kapten Departemen Intelijen Perpustakaan Novus Orbis. Sebenarnya, nama aslinya adalah Yuki Terumi. Yuki menenangkan Letnan Null yang terlihat sedikit panik. Dan mendekat begitu saja, jaraknya tampak hanya 1 inci dari wajah Letnan Null dan kemudian berkata bahwa apakah dia masih masuk dalam anggota pengintai atau tidak. Letnan Null menjawabnya dengan cepat mengiyakan itu. Letnan Null tampak kurang nyaman dan takut bertindak tidak sopan namun Yuki malah menyuruh Letnan Null memanggilnya Hazama saja. Letnan Null menatap kepergian Yuki dengan teduh. Yuki mengatakan untuk menjalankan tugasnya dan membawa sasaran yang dituju mereka ke markas. Dan jangan sampai kalah dengan Kisaragi. Letnan Null menatap punggung Yuki setelah menyanggupi tugas itu. Dia berjalan menyusul Hazama di samping pria berambut hijau itu. Hazama mengatakan bahwa pengawasan kota Kagutsuchi berada pada tingkat D. Letnan Null juga mengatakan bahwa ada beberapa organisasi dan Shinigami yang menyerang kota itu namun dihentikan oleh Ragna sang penumpas darah. Hazama kemudian berbalik bertanya apakah atasan dari Letnan Null sudah melaporkan tentang Shinigami. Letnan terkejut dan berpikir sejenak namun dengan cepat berkata iya. Dia juga mengatakan untuk menghindari kontak dan berhubungan langsung. Yuki Hazama kemudian berjalan memasuki sebuah lift dengan pintu treli besi, berkata akan menemui Letnan Null lagi nanti di kantor Kagutsuchi. Letnan Null melihat sekeliling dan berjalan pergi namun, dari atas lift itu dengan wajah penuh teka-teki. Adegan berpindah di mana memperlihatkan Taoka yang sedang berjalan santai di antara kerumunan orang-orang. Di sampingnya terlihat Ragna yang tidak suka dengan tingkah Taoka yang sangat berisik. Rupanya, Taoka mengikuti Ragna, membuat Ragna kesal. Taoka melompat kesan kemari mengganggu Ragna. Dia tidak tahu bahwa pria di hadapannya ini adalah seorang penumpas darah. Hingga benar saja, tombol merah milik Ragna kembali dipenuhi asap biru tua tebal. Ragna menatap Taoka kesal. Mengatakan pada Taoka untuk berhenti menyentuh lengannya. Ragna mengatakan pada Taoka untuk tidak mengikutinya namun, Taoka malah bingung dengan tingkah Ragna. Taoka berpikir apakah Ragna ketakutan. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya Ragna menyadari bahwa Taoka tidak mengikutinya lagi. Dia memutuskan beristirahat sejenak. Kemudian dia kembali teringat perkataan Rachel dan juga gurunya. Ragna sadar, dan tahu bahwa ada cara untuk mengontrolnya. Ragna sedang berbaring sebentar, melepas lelah dan mendingkinkan pikiran sementara itu, rupanya datanglah Letnan Null mendapati Ragna yang sedang terbaring. Ragna kesakitan, dia kembali terbawa pada kenangan di dalam pikirannya, dia dan seorang gadis, dia melihat gadis itu dan memanggil namanya. Namanya adalah saya namun, belum sempat berlari ke arahnya sebuah cahaya oranye terang menghantam penglihatannya dan semuanya berubah menjadi lautan api. Ragna melihat saya bersama dengan seorang pria lain berdiri mematung sementara dia kemudian menyadari bahwa tangan kanannya telah terpotong dengan darah yang terus-menerus mengalir. Ragna tersadar dari memori buruk itu, kedua matanya terbuka yang dia lihat adalah Letnan Null. Ragna bangkit, menatap wajah Letnan Null tampak mirip dengan saya, gadis di mimpi itu. Ragna terlihat begitu marah. Dia bertanya pada Letnan Null siapa dirinya DNA juga apa yang dia lakukan di sini namun. Dengan perlahan Letnan Null berusaha menenangkan Ragna, mendekat dan menyentuh dahi Ragna mengatakan sepertinya Ragna terserang demam, dan menganjurkan pria itu untuk pergi dokter. Letnan Null ingin mengajak Ragna pergi namun, tanpa sengaja dia menyentuh tangan kanan milik Ragna dan secara tiba-tiba asap biru bermunculan di lengan Ragna. Ragna mendorong kasar Letnan Null hingga terjatuh ke tanah, dan beralih pergi. Letnan Null pun hanya bisa menatap kepergian Ragna. Sementara Ragna masih bingung mengapa dia bertemu dengan orang-orang aneh. Dia berpikir apakah setiap jiwa yang berada di sini dipenuhi dengan tubuh yang kosong. Ragna menghentikan langkah kakinya, tiba-tiba sebuah suara terdengar dan Ragna mulai mengambil ancang-ancang, dia berusaha melindungi dirinya. Rupanya itu adalah Jin Kasarugi, dia akhirnya bertemu dengan Ragna. Rupanya, Jin ada saat peristiwa di mana lengan Ragna terpotong. Dan pelaku yang memotong lengan Ragna adalah Jin sendiri. Ragna tersulut emosi. Dia maju dengan seangan kerasnya. Menatap Jin, kedua pedang mereka bertemu terdengar begitu nyaring menggelegar dahsyat. Keduanya melompat mundur, Jin tampaknya menikmati situasi ini. Ragna berkata akan menghajar Jin sementara Jin, dengan tidak mau kalahnya mengatakan untuk lebih baik saling membunuh saja. Jin melemar sebuah batu krital biru besar telak ke arah Ragna. Dengan sekali tebas, Ragna mampu menghalau bongkahan batu itu. Rupanya, Jin memiliki sebuah kekuatan es yang dapat membekukan Uptown. Ragna melompat mundur sementara Jin tersenyum senang menikmati ini. Jin meleset dengan cepat hendak menusuk Ragna dari belakang namun, secepat kilat Ragna menepisnya. Ujung pedang milik Jin nyaris mengenai tubuh Ragna namun, Ragna menyingkirkan pedang itu dan melompat menjauh. Jin tersenyum senang. Dia melihat kekuatan Ragna dan mengatakan bahwa kekuatan milik Ragna masih belum hebat dan mengatakan ini begitu menyenangkan.
Dia adalah adik Ragna. Jin terus menyerang secara membabi buta sementara Ragna berusaha untuk menghindar bagaimanapun caranya. Ragna sudah tidak tahan, dia sudah hilang kesabaran seketika tombol merah di lengannya menyala dan asap hitam mengelilingi tempat itu. Jin terkejut melihatnya. Dengan satu pukulan, Jin terlempar ke atas dan dilanjutkan dengan pukulan beruntun lainnya. Jin terkapar tidak berdaya di tanah. Masih dalam kesakitan, Jin bertanya ada apa dengan Ragna kakaknya itu. Apakah dia tidak mau menyelesaikan ini namun? Ragna berkata bahwa Jin bukanlah tujuannya datang ke kota ini dan mengatakan untuk matilah sendiri. Letnan Null dan Yuki Hazama kini sedang berada di sebuah tempat. Yuki yakin Ragna berada di sini. Keduanya berjalan dan kemudian menemukan Jin yang terbaring tidak sadarkan diri di sana. Namun, yang dipikirkan oleh Hazama hanyalah keberadaan Ragna. Hazama bahkan tidak peduli dengan bagaimana kondisi Kasarugi. Letnan Null yang khawatir pada Kisarugi kemudian mengatakan akan pergi menemukan Ragna untuk Yuki namun Yuki harus menjaga Jin di tempat itu. Letnan Null kemudian berjalan menjauh dan berusaha untuk menemukan Ragna namun belum beberapa langkah. Saat Letnan Null berbalik dia menemukan bahwa Kapten Hazama telah menghilang. Sementara itu, Ragna telah turun ke lantai bawah saat hendak berjalan tubuhnya tiba-tiba kaku dan sulit digerakkan. Di hadapannya kemudian, muncul seseorang. Ragna ingat perkataan Rachel bahwa emosi dan ketakutanlah yang akan menguasai, juga takut akan kematian, itu bukanlah suatu kemenangan. Dengan posisi siap, Ragna bertanya siapa dia namun, makhluk itu berkata bahwa dia adalah orang yang akan menghancurkan Ragna. Makhluk itu berkata dia kosong, dia adalah pedang, dan dia penuh dengan baja. Dia berkata bahwa pedang di tangannya akan memotong kesalahan yang Ragna lakukan dan menghentikan perbuatannya. Dia adalah Hakumen. Makhluk bernama Hakumen itu berkata akan menghancurkan Ragna. Ragna menatap Hakumen dengan tatapan kesal. Ragna baru saja berniat untuk pergi dari tempat ini namun, dia malah bertemu dengan Hakumen. Hakumen menarik pedang dari punggung tubuhnya dan dengan hentakan yang keras, maju dan memukul Ragna. Ragna tidak mau kalah, dia dengan cepat menghalau dan menangkis pedang yang maju tanpa ampun dari Hakumen. Ragna terus menangkis dan menghindar dari amukan Hakumen namun, dia terus terpukul mundur sementara Hakumen masih berdiri dengan koh. Hakumen beralih menghantam wajah Ragna dan meninju perut milik Ragna. Laki-laki itu terpukul mundur. Hakumen melihat dengan ke arah Ragna yang telah tumbang tertidur di atas tanah. Debu memenuhi tempat itu. Ragna menatap ke arah Hakumen. Hakumen mengatakan bahwa dia tidak yakin ini adalah Ragna sang penumpas darah. Apalagi, melihat Ragna terjatuh begitu saja. Hakumen menganggap Ragna begitu lemah. Ragna bangkit perlahan dari tanah, meminta Hakumen untuk diam. Di tempat lain, terlihat Rachel sedang menatap ke dalam sebuah teko berisi demawar yang terlihat tenag. Rachel seperti sudah tahu akan situasi ini. Ragna memegang dadanya yang sakit terlihat tombol merah di tangannya masih normal. Ragna berpikir sejenak mengapa serangannya tidak mempan pada Hakumen. Sementara itu, Hakumen mengatakan bahwa serangan kekuatan Ragna tidak akan mempan oleh pedang miliknya. Tubuh Hakumen dipenuhi asap biru terang, dia ingin menyelesaikan tugasnya untuk menghancurkan Ragna. Hakumen dengan cepat mengangkat pedang miliknya ke atas, bersiap untuk menyerang. Angin kencang memenuhi tempat itu saat Hakumen memaksimalkan kekuatan yang dia punya. Dia kemudian memanggil Bakeneko. Di lain sisi, ada seseorang yang terlihat sedang mengotak-atik beberapa komputer di depannya. Terlihat dia sedang menganalisis beberapa data. Lalu, ternyata dia juga sedang melihat pertarungan antara Hakumen dan juga Ragna. Orang itu terlihat berambut merah muda dan menopang dagunya. Dia tidak yakin Hakumen bisa menghabisi Ragna. Hakumen berteriak keras untuk tidak mengganggunya. Gadis berambut merah muda itu mengatakan soal suatu fenomena yang berbahaya. Dia mengatakan pada Ragna untuk mundur saja karena kekuatan yang dimiliki Ragna tidak akan menjadikannya pemenang namun, Ragna tidak peduli akan hal itu. Dia masih saja optimis. Bahkan, dia mengancam gadis itu untuk jangan seenaknya masuk ke dalam kepala orang. Lempengan lingkaran berwarna kuning memenuhi tubuh Hakumen dan terus membuat Hakumen terlihat semakin kuat, bahkan komputer yang berada di tempat gadis berambut merah muda itu juga seperti disambar petir, rusak seketika. Hakumen melangkahkan salah satu kakinya dan tanah itu retak. Ragna menatap tubuh Hakumen yang semakin kuat dan Ragna tidak punya pilihan lain selain harus mengaktifkan tameng miliknya yaitu Rebellion, kekuatan penangkal dimension miliknya. Ragna kemudian menekan tombol merah di tangan kanannya dan seketika asap biru tua memenuhi tombol merah itu. Dengan mata yang menyala tajam, dia akan memusnahkan Hakumen. Asap ungu tua memenuhi tubuh Ragna. Dengan erangan keras dia mengatakan bahwa pembatas 666 telah dilepaskan. Dia mengatakan untuk menyuruh dimensi inferensi untuk segera keluar. Di antara kedua kaki Ragna, sebuah lingkaran tercipta dengan gambar yang sulit dijelaskan,
Blast Blue kemudian diaktifkan. Yuki dan Letnan Null menyadari ada yang tidak beres. Ragna maju dengan cepat, mengejek Hakumen adalah makhluk bertopeng besi sialan. Sementara itu ternyata Yuki masih menjaga tubuh Jin di tempat tadi. Dia menyadari bahwa pertarungan itu sudah terjadi. Terlihat Jin yang masih terkapar tidak berdaya di tanah dengan darah yang mengalir di ujung bibir kirinya. Kepulan debu berteberangan. Dengan pemenuhan kekuatan Ragna dia menebas serangan demi serangan ke arah Hakumen tanpa ampun sama sekali. Terjadi perkelahian yang dahsyat antara keduanya. Sementara itu, di lain sisi, Rachel sedang berjalan di hamparan-hamparan bunga merah yang cantik dan memandang ke sebuah bunga merah yang segar. Dia berkata bahwa ini masih belum dimulai, bahkan dia mengatakan bahwa kejadian di tempat ini sudah pernah dia lihat bahkan lebih parah dari ini. Sementara itu, Null terus berjalan mengikuti isi hatinya berusaha menemukan Ragna karena dia tahu dia sudah semakin dekat. Null memasuki sebuah pintu dengan cahaya terang di belakang tubuhnya dan dia melihat sebuah benda raksasa yang sepertinya pernah dia lihat di suatu tempat. Yuki terlihat memasuki dengan perasaan gelisah, dia merasa tidak yakin dengan jalan yang dia ambil. Rachel juga menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia masih menunggu dengan sabar. Cahaya biru dari lengan besi Ragna masih bersinar terang, pertarungan masih dilanjutkan dengan bertahan menangis serangan demi serangan yang dilakukan oleh Hakumen. Hingga Ragna akhirnya bisa membuat Hakumen terpukul mundur. Letnan Null yakin, dia seperti melihat tempat itu di suatu tempat namun, dia tidak ingat dan tidak yakin dengan pikirannya itu. Null melangkah mundur dan asap biru tua tebal perlahan mengelilinginya dan mendekat ke dirinya begitu sangat dekat memasuki mata kirinya. Null tiba-tiba mulai mengidentifikasi subjek di hadapannya. Sebuah batu besar terjatuh lalu keluarlah seorang dengan cahaya putih menyilaukan mata yang terlihat dengan mata merah menyala di sisi kirinya. Dia adalah gadis dengan mata merah yang bertarung dengan Ragna di awal tadi. Sementara itu, Hakazama terlihat begitu senang dan bersemangat dengan pertarungan dan situasi ini. Dia seperti biasanya tersenyum dengan bangga. Rachel yang masih berada di tengah hamparan bunga merah itu, berkata bahwa cerita akan terus berlanjut. Sementara itu, di tengah pertarungan, Ragna berusaha keras melawan Hakumen. Persekutuan kekuatan masing-masing dari mereka menciptakan gabungan cahaya biru muda dari Hakumen dan cahaya ungu dari Ragna. Ragna berteriak keras. Dengan nyala mata yang penuh berani, dia berlari cepat ke arah Hakumen begitupun Hakumen yang juga berlari cepat ke arah Ragna. Keduanya bertemu dan bergelut menciptakan sebuah kepulan asap putih tebal yang memenuhi tempat itu. Null kemudian mengaktifkan unit Murakumo dan mengidentifikasi bahwa gadis di depannya teridentifikasi sebagai unit serupa. Null bertanya siapa gadis itu. Gadis itu masih menatap Null dengan tatapan teduh dan tanpa ampun mengatakan dia adalah perangkat batas antarmuka bagian utama nomor 12, unit anti-sans Kishin. Dia juga meminta penjelasan. Null kemudian mendeskripsikan bahwa dia adalah perangkat batas antarmuka bagian utama nomor 13, unit anti-sans Kishin, NU. NU-13 bergabung dengan NU-12 yang adalah Letnan Null. Keduanya menggabungkan telapak tangan satu sama lain. NU mengatakan bahwa subjek tidak diketahui dan menyarankan untuk melakukan penghancuran diri namun, saran ditolak dan meneruskan keberadaan menjadi prioritas utama. NU mencari respons, mencari kontak dengan unit serupa tidak berizin lalu mengfirmasi subjek sebagai target yang wajib dieliminasi. Maka dengan ini, akan segera dilakukannya eliminasi subjek. Letnan Null melompat ke belakang dan kemudian, dengan mata hijau teduh miliknya dia meluncurkan kekuatan Bolevark. Kepulan asap putih tebal memenuhi tempat itu disusul dengan cahaya hijau yang bertambah menakjubkan dengan senjata di tangannya. Letnan Null memegang dua pistol persegi panjang yang cukup terlihat berharisma. Sementara NU-12 menatap Null dengan tatapan biasa, tidak ada ekspresi apapun. Kepulan asap tebal memenuhi pandangan setiap dari mereka, NU-12 juga berubah menjadi lebih menakjubkan, dia berubah dengan mata merah miliknya. Keduanya kini saling menyerang satu sama lain, NU-13 menyerang dengan pistol miliknya sementara NU-12 masih setia dengan kekuatan yang dia miliki. Dentuman keras terdengar di segala sisi menjadikan pertarungan ini cukup menyenangkan. NU-12 menyerang secara bertubi-tubi sementara NU-13 masih menghadang dengan pistol di kedua tangannya. Ledakan beruntun tercipta diikuti dengan NU-12 yang melompat ke arah depan tubuh NU-13 secepat kilat. Dan dengan secepat itu pun, dia memukul Letnan Null mundur menabrak dinding bebatuan terjal yang kemudian, hanya menyisakan debu pih tebal yang memenuhi pandangan. Letnan Null mendesah kesakitan, dari kejauhan dia bisa melihat gadis itu memiliki 6 besi panjang dengan masing-masingnya berjumlah 3. Null bertanya pada dirinya sendiri, apa yang dia lakukan seakan dia baru sadar. Dia mengedipkan mata dan menyadari ada yang aneh dengan dirinya. Dia melihat di tangannya dia memegang sesuatu. Belum sempat Null bangun, sebuah batu sednag menghantam tubuhnya namun, dia melompat dan menjauhi itu. Dia masih belum sadar apa yang terjadi.
Nul tidak paham apa yang terjadi pada dirinya. Seakan dia dikendalikan oleh sesuatu yang terus membuatnya menembak ke arah musuh. Hasil tembakan beruntun, menciptakan kepulan asap tebal yang memenuhi tempat itu, namun NU-12 berhasil menghindar dari serangan itu. Dia melompat lebih tinggi dan menyerang dengan melemparkan beberapa lempengan besi panjang ke arah Letnan Nul. Namun Nul masih setia dengan menembak terus-menerus ke arah NU-12. NU-12 melompat dan menendang ke arah NU-13 dengan serangan cepat namun, dengan gesit juga, NU-13 menghindar dari serangan itu dan menembak ke arah NU-12. NU-12 terkapar tidak berdaya, bahkan bajunya banyak yang robek. Letnan Nul menarik nafas, dia sedikit kaget dengan apa yang terjadi saat ini. NU-12 mengatakan untuk meneruskan penyerangan pada subjek. Letnan Nul mengambil posisi bersiap, dia terus menembakkan peluru secara terus-menerus ke arah NU-12 namun, gadis bermata merah itu terus menghindar dari serangan yang ada. Dari sorot mata hijaunya, NU-13 terlihat begitu gelisah, dan membatin mengapa lawannya itu tidak tumbang. Dia terus menjatuhkan peluru demi peluru, menembaknya ke arah NU-12 dengan diri gelisah. NU-13 berteriak untuk jangan mendekat ke arahnya namun, terlambat karena Nul sudah terjatuh ke tanah dengan memegang kedua pistol di tangannya. Dia tercengang apa yang terjadi saat ini. NU-12 menghubungkan kembali unit dan mengeluarkan petal. Lingkaran biru bercahaya terlihat di belakang tubuhnya. Nul berpikir sebentar, dia berpikir apa dia akan mati. Dalam bayangannya, dia dibawa kembali pada suatu ingatan masa lalu di mana ada 3 orang gadis yang sedang duduk di rerumputan hijau sambil makan sebuah makanan. Yang satu berambut merah panjang terurai, sementara yang memiliki rambut pirang yang pendek dan memiliki senyum yang hangat. Mereka terlihat begitu akrab. Di sebuah menara ada seorang gadis yang sedang membaca buku, lalu tampaklah seorang anak laki-laki yang memanggil dirinya. Gadis dengan buku di tangannya adalah Letnan Nul. Dia mengedipkan matanya. Rupayan dia adalah saya saudara perempuan Jin dan Ragna. NU-12 berdiri dengan mata merah menyala, 3 besi panjang di kanan dan kirinya seakan Letnan Nul hanya menunggu kematiannya. Ingatan Mas lalu kembali menghantuinya, panggilan anak laki-laki itu dan juga saat dia memegang kening Ragna, Nul sepertinya menyadari sesuatu, dari sebuah cahaya biru keluarlah seusatu, NU-12 memerintah, melenyapkan Letnan Nul. Suara pisau itu, membuat Nul ketakutan setengah mati dan dia hanya bisa menutup matanya rapat-rapat dan menyembunyikan wajahnya namun. Serangan tiba-tiba berhenti. Letnan Nul membuka matanya dengan cepat dan dia melihat rupayan Ragna yang menghadang serangan itu dengan tubuhnya. Nul memandang Regona dengan tatapan tidak percaya, matanya berair. Nul memandang kedua telapak tangannya. Dena bertanya kenapa dia merasa rindu pada diri Ragna lalu tiba-tiba Ragna pun menjawab seharusnya dialah yang bertanya hal itu. Dan juga, Ragna bertanya pada Letnan Nul kenapa dia berada di sini. Seakan Ragna tidak ingin Letnan Nul ada di sini. Gadis itu terkejut, mendengar perkataan Ragna, air matanya tumpah dan jatuh begitu saja. Sementara itu, NU-12 menyapa Ragna tentu dengan suara manjanya yang memuakan dengan mengatakan peperangan mereka sebelumnya yang terjadi di Akitsu. Ragna hanya membalas dengan malas dan NU-12 membalas mengatakan apakah Ragna akan membunuhnya lagi atau tidak. Ragna menjawab dengan mengatakan bahwa dia bukan untuk membunuh NU-12 tapi untuk menghancurkannya. NU-12 membalas bahwa dia diciptakan untuk Ragna, tentu dengan nada manja dan godanya. NU-12 mengatakan bahwa dia membenci semuanya kecuali Ragna bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak butuh siapapun selain Ragna. Ragna menatap NU-12 dengan tatapan jijik. NU terus menggodanya, mengatakan bahwa pertarungan mereka tidak terlalu berdampak besar padanya bahkan mengatakan bahwa Ragna tiba-tiba menusuknya. NU kira dia akan mati, Ragna meminta NU untuk diam namun, NU kembali membual dengan bertanya apakah rasanya nikmat pada Ragna. Ragna terkejut sebentar. NU mengatakan bahwa menebas dan menusuk tubuhnya, menyiksa dirinya sebelum lahir, tanpa bisa bicara maupun melawan. Ragna meminta NU untuk segera diam namun, NU masih saja mengeluarkan suara. NU mengatakan bahwa hari ini berbeda, dia mendapat wujud sempurna miliknya. Dna bahkan bisa berbicara dengan Ragna. Ragna berteriak sedikit lebih lantang meminta NU untuk diam karena dia sudah tidak tahan dan muak dengan suara dan perkataan gadis gila itu. NU berkata bahwa dia dan Ragna mirip dengan dirinya. Ragna ingin menghancurkannya dan NU, dirinya sendiri, DNA dunia ini. NU berkata bahwa keinginan Ragna adalah ingin menghancurkan segalanya sampai tak bersisa. Dia mengajak Ragna untuk menghancurkan semuanya. Dengan begitu dia berpikir dia bisa bersama selamanya dengan Ragna. Ragna mengingat dia adalah salah satu dari gadis yang bersama dengan 3 gadis lainnya tadi, bayangan Letnan Nul. NU mengatakan Ragna tidak akan sendirian lagi sekarang sementara Ragna menampilkan wajah terkejut miliknya. NU berkata bahwa Ragna tidak akan merasa kesepian lagi. Kata-kata yang indah bagaikan duri yang akan menembus hatimu, makin dalam pura duri itu akan tertancam dan tidak ada jalan untuk keluar.
Ragna akan terseret dalam arus waktu dan yang akan menantinya hanyalah akhir yang tak berganti. Begitulah ucapan Rachel Alucard sambil menatap sekuntum bunga mawar yang belum sepenuhnya merekah. NU mengulurkan salah satu tangan besi miliknya dan kemudian memanggil Ragna. Dia ingin Ragna benar-benar menjadi miliknya, namun serangan demi serangan besi milik NU hanya ditangkis terus-menerus oleh Ragba. Dia tidak butuh siapapun. Salah satu besi milik NU hampir mengenai Letnan Null. Segera setelah itu dia dihalau oleh Ragna dan senjata di kedua tangan Letnan Null pun perlahan menghilang sementara Ragna hanya menatap diri gadis itu sebentar. Dari arah berlawanan sebuah tendangan pesat datang dari NU dan dengan cepat mengenai tubuh Ragna dan dia berhasil melumpuhkan lawannya itu. Dia berdiri tegak dan lempengan besi berjumlah 6 miliknya itu tertancam di sisi kanan dan kirinya. Lalu muncullah banyak lingkaran cahaya biru di balik tubuhnya. Lebih tepatnya mengelilingi tubuhnya. Ragna juga berdiri dan melihat hal itu. Dia memutar pad miliknya dan adegan menunjukkan di mana Yuki yang melihat adanya percikan demi percikan serangan yang terjadi. Dia begitu menikmati setiap apa yang dia lihat. Raga melompat dengan cepat, dan begitupun juga dengan NU yang menyerang membabi buta dengan kekuatan maksimal miliknya. Keduanya saling menyerang sementara Null masih tidak sadarkan diri. Keduanya mendarat di tanah dan menatap satu sama lain. NU kemudian tertawa dengan tawa kecilnya masih dengan ekspresi wajah menggelikan miliknya. Dia berkata akan memeluk Ragna. Ragna yang mendengar itu terkejut bukan main dan dia malah bingung mengapa yang dia lihat adalah saya pada diri NU itu. Ragna bertanya ada apa sebenarnya. Dia melangkah mundur dan tidak bisa mengontrol dirinya. Dia terhuyung ke belakang dan dengan penuh emosi dia berteriak keras menyerang ke arah NU. Dia sudah sangat kesal. Sementara yang dilakukan oleh NU juga sama. Dia berlari ke arah depan sekuat yang dia bisa. Lempengan besi milik NU menyerang ke arah Ragna dan demi menghadang serangan itu, Ragna menggunakan bol miliknya dan menusuk tubuh milik NU. Gadis itu tertusuk 2 kali oleh pedang milik Ragna. NU memegang wajah milik Ragna dan tertawa bahagia sementara Ragna terlihat begitu emosi. NU berkata bahwa dia senang sekali bahwa dia dan juga Ragna bisa bersama namun, dari arah belakang sebuah besi pun menusuk tubuh Ragna, darah muncrat keluar dari mulut Ragna. Dalam pelukan itu Ragna telah tertusuk. Di samping itu, ada Yuki yang melihat pertengkaran itu dari kegelapan. Dia mengingat perkataan Rachel bahwa akhirnya akan selalu sama. Kisah klise yang akan terus berulang seperti pertunjukan boneka yang diulang selamanya. NU merasakan kenikmatan saat berpelukan dengan Ragna. Dia merasakan kenikmatan ketika bersatu dengan Ragna. Bahkan dia ingin lebih menyatu dengan Ragna lebih dari ini. Ekor panjang milik NU menancap di tubuh Ragna dan darah segar masih muncrat keluar. Ragna tidak menyukai hal ini. Dia melihat NU dengan tatapan emosi. Sementara itu dengan mata lelah dan tubuh yang lemah, Null perlahan membuka matanya dan melihat keduanya sedang berpelukan. NU bertanya mengapa Ragna tidak merasakan kenikmatan ini, lalu NU kemudian melepas segel 666, mengaktifkan bidang penghambat dimensional yang menciptakan sebuah lingkaran cahaya biru yang berada di balik tubuhnya. Bahkan lingkaran lain yang sama juga mulai bermunculan satu persatu. NU mengaktifkan unit Murakumo. Ragna tidak bisa melakukan apapun selain mengumpat dan mengatakan hal yang sama dengan NU yaitu melepas dan mengaktifkan bidang penghambat dimensional. Blast Blue diaktifkan, darah keluar dari mulut Ragna. NU mengatakan bahwa tubuh Ragna yang sekarang masih belum mampu namun sedikit lagi pasti dia bisa. Keduanya saling bertatapan, NU berkata Ragna boleh mengamuk sesukanya dan NU akan selalu membantunya. Null menatap ke arah keduanya dan berkata bahwa mereka berdua akan menjadi monster yang menghancurkan dunia. Ragna menatap NU dan berkata bahwa dia akan melakukannya karena dia juga sudah dengan dunia ini. Segalanya akan dia hancurkan. NU menatap ke arah Ragna sementara Yuki juga melihat hal itu. Di ujung jurang itu, Ragna perlahan menggerakkan tubuhnya, keduanya masih saling berpelukan. Namun, dengan cepat Null ingin menyelamatkan Ragna. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Ragna berbalik sebentar ke arah Null dan melihat Null yang mengejar dirinya seraya mengatakan untuk jangan pergi. Cahaya putih memenuhi penglihatan Ragna. Dia kembali teringat akan kedekatan dirinya dengan saudara perempuannya saya. Dalam bayangan dirinya saat dia tertidur di bawah rindangnya sebuah pohon ditemani dengan saya adiknya itu. Saat itu, Ragna bertanya apakah saya baik-baik saja atau tidak dan apakah dia bertengkar lagi dengan jin lagi. Ragna melihat bibir saya berkata sesuatu namun, dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Dia tidak bisa mendengarnya dan dia merasa sangat lelah dan sangat mengantuk. Saya berkata untuk jangan menyerah. Ragna membuka kedua matanya dan melirik ke arah saya serta terkejut dia tersadar saat mendengar teriakan Null untuk tidak menyerah. Ragna mengulurkan tangan ke arah Null dan berusaha berpegangan pada tangan gadis itu. Kedua tangan mereka berpegangan erat kemudian menciptakan sebuah cahaya biru terang yang menyilaukan mata. Null terkejut begitupun NU yang berada di belakang Ragna. NU terlepas dari tubuh Ragna dan terjatuh begitu saja. Rachel yang berada di lain tempat terkejut dan tidak menyangka. Yuki senang akan apa yang dia lihat. Sementara Null terus memegangi tangan Ragna dengan kuat perlahan menarik tubuh Ragna ke pinggir jurang.
Dia menatap Ragna yang terkapar lemah dengan nafas tidak teratur. Null menatap ke arah Ragna dan mulai menangis. Dia bertanya kenapa ini semua harus terjadi. Dia mengatakan dirinya bodoh dan terus saja menangis. Ragna bangun perlahan dan meminta Null menyebut dirinya bodoh. Null menatap ke arah Ragna yang bersuara dengan terkejut. Dia menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Ragna mendadak merendahkan suara dan mulai meminta maaf pada Null. Tubuh Null bergetar, dia dengan cepat memeluk Ragna dengan terus saja menangis. Sementara itu, Ragna meneringis sakit. Null terus berusaha memukul dada Ragna namun, Dai melihat bekas tusukan itu dan mendadak berdiri dan meminta maaf. Null berkata akan segera mencarikan seseorang yang bisa mengobati Ragna, lalu dia berlari meninggalkan Ragna. Ragna bingung dengan tingkah Null. Sementara itu, Rachel terbang perlahan sampai menuju matahari merah dan meleset kemudian mengucapkan terima kasih pada Ragna karena sudah menunjukkan pertunjukan yang menarik. Dia sudah berada di hadapan Ragna. Ragna bertanya pada Rachel siapa dia dan Rachel pun menjawab dia adalah mat baru. Ragna tidak mengerti apa artinya. Rachel berkata bahwa dia adalah pewaris Nilakanda, Calamity Trigger. Rachel berkata tidak seperti milik Ragna yang palsu, dia akan mewarisi Nilakanda yang sesungguhnya. Waktu yang terhenti pun akan kembali mengalir. Bahkan Rachel tidak tahu kemana arusnya mengalir, Rachel sangat menantikannya. Namun, Ragna sama sekali tidak tahu apa yang Rachel bicarakan. Dia meminta Rachel untuk menjelaskan dengan benar. Rachel terkejut mendengar perkataan Ragna dan mengatakan dia telah datang dan kemudian menghilang begitu saja. Ragna menatap ke arah tangan besinya dan berpikir apa kekuatannya cuman imitasi. Dia tidak percaya hal itu. Null kemudian tiba dengan membawa beberapa obat. Ragna menatap Null dan berkata pada dirinya sendiri, menyadari bahwa dia sangat mirip dengan saya adik perempuannya. Skene dimulai dengan Rachel yang sedang menatap ke arah sebuah bintang. Dia berkata untuk datang dan akan melayani permainannya. Itu adalah arch enemy, Highlander. Take me Kazuchi. Tampak sebuah satelit dan terbukalah sebuah pintu. Rachel kemudian melepaskan mekanisme pembatas Nulliplex menciptakan dimensi interupsi bilangan imajiner. Cahaya memenuhi tempat itu, sebuah tubuh merah besar keluar dari dalam pintu satelit itu tampak begitu mengerikan. Dia membuka mulut besarnya dan menarik setiap kekuatan yang ada. Sementara itu, Rachel menghubungkan ke perbatasan kengenital serta mengaktifkan unit Tsukoyumi. Di puncak itu, kedua kekuatan saling terhub satu sama lain. Serangan kekuatan menyebabkan bebatuan hancur dan debu bertebaran mengepul kemana-mana. Rachel mengatak percuma saja, bahkan dirinya tidak bisa menembus pertahanan absolut Tsukoyumi. Langit kembali menjadi cerah. Dan lingkaran kekuatan itu hilang perlahan, makhluk merah besar itu masuk kembali ke dalam sangkarnya. Kembali menutup lagi, Rachel mengatakan bahwa makhluk itu masih butuh 4 tahun lagi untuk menembak. Rachel berkata makhluk itu untuk tidur sampai saat itu tiba. Rachel kembali ke tempatnya semula, ke rumah. Skene berpindah lagi, memperlihatkan situasi kembali bergetar dan ada seseorang yang datang. Ragna yang masih terduduk lemah sementara Null yang mendengar namanya dipanggil terkejut. Rupanya itu adalah Yuki, dia meminta Null untuk menatap matanya lalu muncullah cahaya yang nyaris membuat Yuki terjatuh. Yuki tertawa senang mengatakan dia berhasil membuat Null melihatnya. Dia tertawa senang, Ragan tidak menyukai hal itu, dia mengeram kesal. Mengatakan Yuki sungguh brengsek. Hakzama membuka teh miliknya memperlihatkan wajah yang penuh percaya diri miliknya. Mengatakan Ragna adalah seorang pengecut. Saat itu, dalam bayangan Yuki ada saya dan juga dirinya serta Ragna. Ragna berteriak kasar, memanggil nama Terumi. Walau tubuhnya masih sakit, perkataan Yuki sukses membuat Ragna menarik pedangnya dan meleset cepat ke arah Yuki. Rachel menghadang di depan Ragna secara tiba-tiba meminta untuk berhenti. Dan mengatakan bahwa lini masa telah berubah mengatakan Ragna tidak punya kesempatan sama sekali untuk menang. Ragna berteriak dan melompat ke atas mengatakan Rachel sungguh berisik. Ragna melompat menyerang Hakazama namun secepat kilat juga pria berambut hijau itu, menghindar menyisakan kepulan debu tebal dan topi yang terlepas dari kepalanya. Yuki mengeluarkan jurus Ouroboros miliknya dan cahaya hijau, membuat suatu lingkaran hijau sedang yang meluncurkan serangan ke arah Ragna. Bebatuan pun hancur bahkan debu mulai bermunculan. Menyebabkan Null tidak mampu menyeimbangkan tubuhnya, Rachel dengan cepat meraih tubuh gadis itu. Semuanya terlempar begitu pula Ragna yang terbaring kesakitan. Yuki mengatakan Ragna sangat lemah, dan masih terus mengatakan hal yang sama. Ragna menatap kesal ke arah Yuki mengatakan Hakazama adalah pria brengsek. Yuki tersenyum dan mengatakan bahwa dia menjadi malas dengan pertarungan itu namun, Ragna mencoba menghentikan langkah Terumi. Null bertanya apa yang barusan terjadi namun, Rachel malah bertanya apa Null menatap mata Hakazama. Rachel berkata bahwa mata Null telah menatap Hakazama dan Hakazama menadari keberadaannya. Null tidak paham. Yuki berjalan, kembali memakai topi hitam miliknya dan tersenyum tipis.
Di lain sisi, ada seorang gadis berambut gelap yang sedang menatap ke arah dalam sebuah kendi kecil. Dia adalah Lin Hua. Dia mengatakan bahwa gempanya cukup kuat pada seorang dokter bernama Li Qi. Seorang perempuan berbalik, dialah Li Qi itu. Dokter Li Qi bertanya kira-kira apa penyebabnya. Lin Hua berlari keluar dan ingin melihat namun, dengan cepat Li Qi mengikuti di belakangnya dan mengatakan untuk berhenti. Terlihat banyak orang yang melihat ke arah sebuah gunung yang ditutupi kabut tebal. Asap itu, entah berasal dari mana. Tiba-tiba muncullah Rachel dan juga Null. Sementara Ragna pun juga. Rachel mengatakan pada Kokonoe bahwa pria itu telah kembali. Sebuah suara menyahut mengatakan bahwa dia melihatnya. Null bertanya siapa itu. Suara itu kembali bersuara, bertanya apakah Ragna dan Null juga ikut mendengar. Kokonoe melihatnya dan tidak peduli bahkan dia menanti hal itu. Dia ingin menghapuskan keberadaan seseorang dari dunia ini. Rachel menyarankan Kokonoe untuk diam dan tenang karena dia terlihat memalukan. Kokonoe tidak peduli. Null memegang kepalanya. Rachel mengatakan pada Ragna untuk beristirahat sejenak di sini demi irinya dan juga mereka berdua. Rachel menghilang setelahnya. Null terkejut. Dunia ini terus berputar dan semuanya pun ikut bergerak. Akhir yang tak berganti telah sirna dan menjemput Fajra yang baru. Namun, Null bertanya pada Ragna siapa gadis tadi. Pada Ragna. Dia bertanya mengapa dia tiba-tiba berteleportasi dan juga terkait dengan Hazama juga. Dia bertanya siapa Terumi dan dia juga bertanya kenapa dia Ragna begitu merasa seperti sudah saling mengenal. Null berkata bahwa dia tidak memiliki ingatan tentang masa kecilnya dan hanya samar-samar saja. Dia bertanya dan kemudian berkata apa jangan-jangan Ragna tahu sesuatu tentangnya. Ragna menatap Null dan meminta gadis itu untuk menjauh darinya dan jangan dekat-dekat dengannya. Null menatap teduh Ragna dan mengatakan agar Ragna tak juga harus sekasar itu. Null bangkit dari duduknya, dia sudah tidak peduli dan berjalan meninggalkan Ragna. Ragna menarik nafas gusar, saat itulah seseorang keluar. Mereka kemudian bertanya apakah mereka ketahuan namun, Ragna berkata bahwa hasrat haus darah merekalah yang kuat. Mereka adalah pemburu bayaran. Mereka adalah arch enemy. Pemburu bayaran itu, berniat merebut buku sihir Nilakandi. Tiba-tiba ada juga yang tiba-tiba menyerang. Di dalam sebuah pesawat, terlihat banyak telur yang tertata di atas meja. Rupanya Yuki sedang bersantai sembari mengupas beberapa butir telur. Dia melihat semuanya baik dan istimewa dia berkata bahwa pewaris Nilakandi memang bukan isapan jempol belaka. Yuki mengangkat sebuah telepon dan kemudian meminta untuk disambungkan ke Relius Clover dari divisi teknik. Suara panggilan berdering, sebuah suara terdengar menjawab. Mereka saling bertukar kabar. Yuki berkata bahwa Nilakandi diwarisi oleh bidang utama nomor 12. Relius Clover tidak percaya dan mengira itu adalah produk gagal. Yuki mengatakan tidak dan hasilnya cukup mengejutkan. Lalu Yuki membuka sebuah laci dan mengeluarkan bidatata lengkap milik Null. Yuki berkata monolit dipasang tanpa masalah, dan meminta untuk menunggu 3 hari sebelum kepompongnya terbentuk. Yuki menyesap telur rebus yang ketiga. Persiapan pembunuh Tuhan Scan segera siap. Relius bertanya bahagiaman rencana Yuki untuk membangkitkan unit Murakumo dalam diri Null. Yuki menjawab Hawa tinggal melepaskan pembatas Bolverk, arch enemy miliknya. Itu adalah cara yang membosankan bagi Reliu. Namun, dia ingin melihat langsung nomor 12 dia mengatakan dia juga akan pergi ke Kagutsuchi. Yuki ikut heran kenapa Relius kali ini juga ikut bergerak. Yuki mengatakan Relius hanya akan bertaruh saja. Lalu mempertaruhkan segalanya pada nomor 13. Tapi ternyata yang menjadi pewaris adalah si sampah nomor 12. Percakapan keduanya berakhir dengan Relius yang diminta Yuki untuk pergi ke Iwasu dan mereka akan membicarakan segala detailnya di sana. Semuanya semkain bertambah seru untuk membangkitkan unit Murakumo pada Null Vermilion, dan butuh banyak kebencian untuk cukup menelan seluruh dunia. Untuk itulah, Yuki memanfaatkan semuanya bahkan teman-teman berharga mereka. Yuki mengangkat telepon kembali memperkenalkan diri lagi, dan bertanya bagaimana kondisi Mayor Kisaragi. Tampaklah Jin yang terbaring dengan banyak perban di tangannya. Dia sedang terbaring. Yuki mengatakan pada seseorang di seberang sana untuk panggilan Letna 1 Subaki Yayao, dari Skuadron 0 untuk menuju kota hierarki Iwasu. Sementara itu, Ragna masih menangkis serangan para musuh di hadapannya. Ledakan dan dentuman terdengar nyaring, keduanya bertarung di atas sebuah besi panjang kecil. Mereka menyadari bahwa kondisi Ragna dalam keadaan lemah. Mereka senang, Nilakanda akan menjadi milik mereka. Ragna melompat menghancurkan segalanya dan pemburu bayaran itu terpukul mundur. Seseorang melihat keberadaan Ragna dia melompat dan melihat Ragna yang terbaring tidak berdaya tiba-tiba saja Taukaka muncul. Keduanya saling berbicara satu sama lain. Taukaka kemudian mengingat si Nona Towewu. Bayangan Ragna kembali mengingat suatu masa,
Saat air mengalir begitu teduh dan tampak Ragna yang sedang melihat suatu ledakan, dia melihat banyak yang terluka. Dia melihat Jin dan saya di tengah kobaran api. Dan bertanya apa yang terjadi namun, Jin menghadangnya dengan pedang dan menjatuhkan Ragna. Bahkan, menusuk tubuh saudaranya itu, entah apa yang terjadi Ragna muntah darah saat itu, dan terduduk bertanya, "Tifak sampai di situ saja?" Jin tanpa ampun memotong lengan milik Ragna di depan saya. Ragna berterai kesakitan, rupanya Yuki memungut potongan tangan Ragna dan mengejek Ragna mengatakan apakah itu skait atau juga mengatakan hal lain seperti apakah itu sakit. Teruma mengatakan bahwa Ragna lebih kuat dari biarawati yang dia bunuh tadi. Ragna menyuruh Jin membawa kabur saya namun, Jin hanya diam dan mengatakan bahwa ini semua adalah salah kakaknya, Ragna. Yuki berjalan melempar potongan lengan Ragna dan berbalik dan mengatakan namanya pada Ragna. Dia membawa saya pergi, dan Ragna hanya melihat kepergian saya dan juga Jin. Kemudian, Ragna tersadar di sebuah tempat dan bertanya sedang berada di mana. Muncullah banyak sekali makhluk seperti tahu kakak tapi seperti anak kecil. Rupanya tahu membawanya ke rumah Dr. Lichi dan Lichi pun berkata akan lanjut mengobatinya. Meminta tahu membawa yang lain untuk keluar. Dr. Lichi menatap tubuh Ragna yang penuh luka dan menebak pasti luka itu berasal dari arch enemy. Ragna bertanya siapa Lichi, dan dia pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah dokter dari kota Orient. Dr. Lichi bertanya mengapa Ragna tidak menyerap kekuatan Lichi dengan begitu dia bisa menggunakan kekuatannya. Ragna menatap ke arah atap, sementara Dr. Lichi menyinggung soal buku Shir Nilakanda. Ragna berkata, mengatakan apakah namanya Nona Towewu namun, gadis menangkis ucapan Ragna dan mengatakan namanya adalah Lichi Feiling. Tau masih melakukannya sampai Lichi kemudian mendorong tubuh Tau ke belakang. Dan diadengan cepat melompat ke atas tubuh Ragna. Ragna berteriak kesakitan. Lichi menarik Tau ke belakang dan mengatakan Ragna belum sepenuhnya pulih. Ragna harus istirahat sementara itu. Tau duduk dengan manis di samping kasur dan mengatakan ingin ada di sisi Nyasu. Berada di sisi Ragna dan menunggu sampai dia baikana. Ragna menatap ke arah Tau dan heran dengan tingkahnya itu. Sementara itu, tampak Nul yang sedang duduk dan kesal dengan tindakan dan perkataan Ragna tadi yang kasar pada dirinya. Nul merasa dia seperti orang bodoh karena terus-menerus bersama Ragna namun, mengapa dia terus kepikiran tentang Ragna? Dia menampas kedua pipinya dan menyadarkan diri bahwa dia adalah seorang Letnan 2 Nul Femilion. Dia berpikir ini hanyalah perasaannya saja, dan berusaha melupakan setiap ingatan bersama Ragna. Saat dia memeluk dan memegang tangan Ragna, dari sebuah kapal keluarlah seseorang dengan mantel merah tebal, dia berjalan dengan menggunakan topeng besi emas. Sementara itu, Jin telah sadar dari pingsannya dan dia perlahan memakai baju dan mengambil pedangnya. Namun, dia masih terlihat begitu lemah. Sebuah kertas melayang tertiup angin, terbang dan dikejar oleh seorang gadis di tengah hamparan rumput hijau. Dia terus mengejarnya dan Titka mau kehilangan selembar kertas itu. Hingga akhirnya, kertas itu ditangkap oleh seorang pria berambut pirang dan memakai kacamata. Dia adalah ketua OSIS, Kisaragi. Kisaragi bertanya apakah ini miliknya pada gadis itu. Gadis itu mengucapkan terima kasih dan memperkenalkan diri. Dia adalah Nul Vermilion. Kisaragi terkejut dan mengenal Nul sebagai pencetak rekor saat tes bakat ARS Magna. Dalam pandangannya muncullah bayangan saya adiknya. Itu. Kisaragi terkejut. Nul mengucapkan terima kasih. Kisaragi menyerahkan kertas itu dan Nul melihat ke kertas itu dan isinya sungguh lucu berharap Kisaragi tidak membacanya. Nul berlari menjauh. Adegan berpindah memperlihatkan Hakumen yang dikelilingi banyak cahaya berwarna kuning. Kokonoe memegang permen biru di tangannya dan mengatakan Hakumen sungguh keterlaluan telah menghalanginya. Hakumen seperti tersegel di cahaya itu, dia tidak bisa memberontak dan terjebak di sana. Hakumen berusaha melepaskan diri dan dia berusaha untuk mencengkeram kekuatan yang dia miliki untuk memberontak. Dia mengatakan tidak akan menerima perintah dari siapapun. Namun, Kokonoe tah alat itu hanya diciptakan untuk menahan Hakumen. Kokonoe mengatakan bisa membuat Hakumen menghilang jika dia mau namun, dia masih perlu bagian utama tubuh Hakumen yaitu unit Susanoo. Hakumen mengejek Kokonoe dengan mengatakan perkataan Kokonoe seperti ibunya. Karena keturunan darahnya. Skene berpindah lagi memperlihatkan ada 3 kursi yang kosong dan ada seorang gadis yang sedang mendengar perintah dari seseorang mengatakan sudah 19,792 jam. 41 menit dan 52 detik sejak pertemuan terakhir mereka. Bagi mereka sudah 283,875 jam, dan 18 menit dan 24 detik. Rupanya itu adalah Rachel. Mereka bertanya kenapa gadis itu mengeluarkan unit Tsukuyomi, yang lain membalas jika tidak dihentikan semua mungkin akan hancur. Dan pentimpangan akan terjadi, Rachel juga menjawab bahwa mereka meminta alasan untuk melepas mereka. Rachel tidak perlu menjawabnya namun, ada suara yang menjawabnya mengatakan bahwa Rachel Alucard telah berbuat sesuatu sendiri. Dan mereka mengerti kenapa Rachel menolaknya.
Rachek kembali berkata bahwa suara itu adalah pelaku yang membuat Yuki Terume keluar dari kandangnya. Dari bayangan itu, ada yang menjawab ya dan proses ke hari kehancuran juga sudah direncanakan. Rachel berbalik sebentar dan berkata apakah mereka benar-benar ingin menghancurkan dunia. Mereka menjawab tidak, melainkan mereka yang adalah Takamagahara hanya akan membawa dunia ke jalan yang benar bersama penerus Azur. Mengatakan dunia telah turun ke jalur kemungkinan perpindahan berkala. Salah satu dari mereka juga mengatakan bahwa akan mengontrol suatu hal yang akan mengganggu masa depan yang seperti mereka harapkan, yang juga termasuk dengan penghancuran. Rachel hanya bisa menarik nafas pelan. Dia berkata mereka beringkah seolah mereka adalah Tuhan. Mereka adalah orang yang membangun, tidak ada ciptaan manusia yang bisa menyamai Tuhan. Termasuk juga Master Unit. Di mana dengan kekuatan pemutarbalikan ke dunia ini, keberadaan itu tidak penting. Dan berencana menggunakan Terumi sampai akhir. Rachel bertanya apakah dia orang yang kalian kira bisa ditangani? Mereka bilang mereka tidak mengontrolnya dan Terumi terlihat tidak berisiko. Mereka akan memeriksanya kembali. Rachel Alucard adalah orang dekat dengan Kamagahara. Mereka bertanya apakah Rachel ingin kembali dengan mereka atau tidak. Rachel berkata tawaran itu malah terlihat seperti menghina. Mereka mendengar hal itu hanya membalas dengan mengatakan itu hanyalah penolakan untuk kembali. Pilihan yang sangat logis dan Rachel juga berkata bahwa seseorang yang melihat semuanya sebenarnya dirinyalah yang buta. Di rumah Dr. Litchi ada Ragna dan 3 adik Tau yang menyelinap masuk dan melihat Ragna berniat mengajak bermain tapi mereka malah disuruh untuk pergi. Tau masuk dan mengatakan ini adalah saatnya pertunjukan. Pada Ragna. Ragna menatap ke dalam mangkuk berisi sebuah hewan aneh dan bertanya pada Tau apakah ini benar-benar bisa dimakan atau tidak. Tau bilang makanan yang dimasaknya adalah makanan yang sangat bernutrisi dan meminta Ragna untuk makan yang banyak agar segera sembuh. Ekor hewan itu menggantung di pinggir bibir Ragna, pria itu meras kepanasan, rasanya tidak terlalu buruk bagi Ragna, sementara itu Nul sedang menatap ke arah luar. Seseorang tiba-tiba memanggil namanya dan dengan sigap dia memberikan hormat, dan mengatakan dia terlalu banyak pikiran DNA berakhir meminta maaf. Orang itu mengatakan Nul tidak pernah berubah dan membuka tudung penutup kepalanya dan tersenyum dan bertanya apakah Nul benar-benar tidak tahu bagaimana sebenarnya. Dia adalah Makoto. Nul berlari cepat dan memeluk tubuh Makoto sembari memanggil nama gadis itu. Nul memegang ekor milik Makoto dan mengatakan bahwa ekor yang lembut ini hanya dimiliki oleh Makoto. Makoto mengeram, mengapa Nul harus memeriksa ekornya terlebih dahulu. Makoto dan Nul berbincang sejenak dan kemudian Nul bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Nul senang bertemu dengan Makoto di sini dan Makoto bahkan mengkhawatirkan sesuatu yang bisa terjadi di tempat ini. Nul tidak paham lalu Makoto menjelaskan bahwa langit sekarang menjadi sangat terang dan semuanya bergetar. Nul malah tidak tahu dan balik bertanya dan mengatakan dia saat itu berada di bawah tanah. Makoto berkata bahwa seluruh Kagutsuchi bergoyang. Semuanya sangat kacau dan tidak tahu apa itu. Tapi kata Makoto orang-orang berpikir itu adalah Takemi Kazuchi. Nul tidak tahu itu apa lalu Makoto mengatakan itu adalah Nox Sneak Press yang digunakan untuk perang kegelapan. Makoto mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang kuat yang mereka segel. Makoto sadar, itu adalah hal yang justru dikatakan oleh Nul dulu. Nul mengatakan itu mungkin Tsubaki. Nul mengatakan saat itu adalah kali pertama mereka belajar bersama. Dia teringat saat ketiganya bersama, belajar bersama. Rupanya gadis berambut merah itu adalah Tsubaki. Saat itu Tsubaki sedang membaca tentang ARS Magnus. Sementara Makoto tidak paham tentang apa yang dipelajarinya sehingga Tsubaki membantu menjelaskannya. Bahwa itu adalah Nox Sneak Press yang disegel. Tsubaki juga menjelaskan tentang segalanya mengenai Nix itu. Tsubaki mengatakan mereka dibuat oleh 9 penyihir terhebat dari 6 pahlawan. Senjata terkuat mereka membuatnya. Tsubaki bilang itu adalah pelajaran SD. Nul kini telah menjadi seorang letnan dan kini dia teringat saat dulu pergi ke perpustakaan militer milik sekolah. Nul teringat saat itu Kisaragi juga datang. Makoto menggeser tumpukan buku dan mengatakan apakah benar Nul ingin menjadi seorang sekretaris saat mereka berada di perpustakaan saat itu. Makoto mengatakan Nul terlalu berbakat untuk ARS Magus ketika mendengar bahwa Nul benar-benar berniat untuk menjadi sekretaris. Saat itulah Kisaragi datang dan Tsubaki mendekat dan melihat ada Nul di sana. Keduanya bertatapan sebentar lalu saling merasa aneh. Tsubaki bertanya pada Kisaragi apa yang terjadi namun, pria menjawab bahwa dia baik-baik saja. Tsubaki sungguh perhatian pada Kisaragi dan terus mengkhawatirkannya. Tsubaki malu saat Makoto saat itu menggenagu dirinya. Tsubaki menatap sedih dan berusaha menutupi rasa malu-malunya. Nul sekarang ketika teringat akan kejadian itu hanya mengatakan bahwa itu sangat indah. Nul memegang pegangan di ujung besi dan bertanya dalam pikirannya penasaran apakah yang dilakukan Tsubaki sekarang. Makoto tertunduk dan diam, kemudian menjawab bahwa Tsubaki sekarang sedang pergi ke Kagutsuchi. Nul tidak percaya namun, Makoto mengingatkan agar tidak terlalu senang.
dan mengatakan ini adalah rahasia bahkan oleh Departemen Mata-Mata. Makoto mengatakan bahwa Jin Kisaragi keluar dari rumah sakit dan sedang dalam pelarian. Null bingung karena Jin sedang dalam luka parah namun Makoto bilang tidak ada yang tahu. Brass mengira Jin melawan. Makoto bertanya apakah Null tahu apa yang dicari oleh unit Tsubaki sekarang itu adalah Squad 0. Tsubaki sedang mencari keadilan, unit pelaksana. Tsubaki memberikan perintah untuk mencarau Null dan Mayor Kisaragi lalu membunuh mereka. Dalam sebuah pesawat milik Tsubaki, dia mengingat bahwa dia diberi tugas untuk mencari keberadaan Null dan Kisaragi lalu membunuhnya. Tsubaki bertanya apa yang sudah mereka lakukan namun, Yuki mengatakan ini adalah perintah kerajaan. Yuki juga mengatakan tidak ingin melihat ada keraguan saat Tsubaki menggunakan pedangnya. Yuki mengatakan pada Tsubaki kantor cabang sekarang sudah rugi, dan kedua orang itu ada hubungan dengan Ragna. Tsubaki menggores jarinya dengan pisau dan darah menetes keluar begitu saja dia menggunakan darah itu untuk membuka sebuah kekuatan yang mengakibatkan sebuah lingkaran hijau muncul dengan pola gelombang di tengahnya. Membuka sebuah pintu besar dan dia pun memasukinya ternyata itu adalah Armagus Izayu yang tersegel. Tsubaki tidak menyangka akan menggunakan ini untuk menyerang mereka berdua. Tsubaki menaruh telapak tangan ke atas batuan it dan kemudian membuka segelnya. Bayangan antara dia dan Kisaragi di masa lalu bermunculan dan Tsubaki terkejut. Pesawat sudah mendarat dan kini dia harus menuntaskan perintah yang diberikan. Sementara itu, terlihat Jin yang berjalan dengan begitu lemah berusaha menguatkan diri. Rachel yang melihat hal itu, hanya bisa geram mengatakan Jin sungguh keras kepala dan mengatakan itu terlalu berlebihan untuk seorang pahlawan. Lalu muncullah seekor kucing di depan Jin seakan mereka saling mengenal. Jin mengambil kuda-kuda dengan posisi bersiap. Kucing itu adalah Jubei. Jin mengatakan kucing itu mempermainkan dirinya dengan menggunakan salah satu nama dari 6 pahlawan. Namun, Jubei hanya berkata bahwa dia mendapat pesan dari seseorang bahwa dunia ini akan terus berjalan untuk sebuah kemurnian dan jika sudah terbalik maka kekuatan untuk membalikkan juga akan ada. Dan itu adalah kekuatan perintah. Jin tidak mengerti lalu Jubei mengatakan bahwa semakin banyak kekuatan membalikan itu maka sudah cukup untuk membuat dunia dalam bahaya. Jubei mengatakan bahwa kekuatan perintah itu juga bukan kejahatan atau kebaikan. Itu tergantung pada siapa. Jubei pun pergi dengan mengatakan bahwa suatu hari nanti Jin akan menemukan resolusi bertarung dengan orang yang ingin dia lawan dan itu adalah Jubei. Null dan Makoto Mais berbincang dan mengatakan akan menacri Kisaragi sementara Makoto bertanya apakah Null tahu di mana keberadaan Kisaragi. Ragna. Ketika menyebutnya Makoto berkata bahwa itu adalah penjahat yang sangat dicari. Null merasa dirinya bodoh karena meninggalkan Ragna tadi. Kalau dia menunggu pasti Kisaragi akan datang juga. Makoto kemudian berkata menyuruh Null pergi ke tempat klan kakak di level paling bawah. Makoto berkata jika dia bertemu Tsubaki agar segera memanggilnya. Dan jangan melakukan hal yang gegabah. Dr. Lichi keluar dan dia melihat ada Null di sana dengan kebingungan. Dia menggunakan ARS Magus untuk menentukan jalan dan melihat ada Dr. Lichi di sana memegang sesuatu di tangannya. Mereka bertanya satu sama lain, dan juga membuat Null bingung harus menjawab apa. Null mengatakan dia mencari seseorang yang ciri-cirinya seperti Ragna. Dr. Lichi mengira Null adalah pemburu yang akan membunuh Ragna. Lichi kemudian bersiap menyerang Null untuk melindungi Null. Null berusaha untuk menjelaskan kesalahpahaman ini dan juga mengatakan bahwa dia mencari Ragna di luar tugasnya. Dr. Lichi pun bertanya lalu apa alasan dia mencari Ragna. Lalu Null menjelaskan bagaimana Ragna menyelamatkannya dan dia berhutang budi akan itu. Null terus berusaha menjelaskan bahwa dia tidak seperti apa yang dipikirkan Dr. Lichi. Null mengatakan bahwa dia harus melihatnya atau sesuatu yang buruk akan terjadi pada orang yang dia sayangi. Percayalah pada dirinya. Di lain tempat, Tao terus memberikan Ragna makanan yang membuat Ragna kekenyangan. Dan Ragna berteriak apakah ada batas untuk makanan itu? Dr. Lichi datang dan Tao terkejut melihatnya. Tao bertanya Dr. Lichi sudah pulang lalu muncullah Null dari belakang. Null menjelaskan pada Ragna tentang sesuatu yang akan terjadi. Dr. Lichi memarahi Tao yang membuat Ragna membuka perban di tubuhnya. Semua menata ke tubuh Ragna dan Ragna meminta untuk berhenti. Rachel tiba-tiba muncul namun, dia kemudian berkata bahwa semua sia-sia. Tao merayap ke arah Rachel dan mencium aromanya yang enak. Ragna mengatai Rachel seekor kelinci sialan. Rachel mengatakan menyembuhkan luka dengan luka adalah tindakan bodoh namun, Ragna menyahut dengan mengatakan ini semua adalah salah Rachel. Tao senang rupanya menjadi ramai. Sementara adik-adik Tao juga iri karena tidak bisa ikut bermain. Tao membawa beberapa tumpukan piring DNA terus berkata ingin bermain. Dr. Lichi berkata pada Rachel bahwa dia sepertinya mengenal dekat Ragna. Rachel mengatakan bahwa akhirnya apa yang dicari Lichi sudah di depan matanya. Dr. Lichi sebenarnya siapa Rachel lalu gadis itu berkata bahwa dia adalah saudara lama Kokonoe. Rupanya Kokonoe adalah seorang profesor. Sementara itu,
Null membantu mengikatkan perban ke tubuh Ragna. Ragna dan juga Null saling kikuk, dengan cepat Null memasang perban namun, akhirnya Ragna malah meringis kesakitan. Lalu Ragna bertanya mengapa Null ingin bertemu dengan dirinya lagi. Null bertanya apa hubungannya dengan Jin Kisaragi. Ragna bilang Jin adalah musuhnya dan Null bilang dia tahu itu. Namun dia bilang ada sesuatu yang lain selain itu. Ragna menatap Null dan bertanya pada Null kembali namun Ragna kembali berkata bahwa Jin tetap menjadi musuhnya. Ragna berkata akan menghancurkan kawah yang juga dilihat oleh Null. Namun Null ingin menghentikan Ragna. Dan juga Ragna berkata soal Hazama. Null bertanya alasannya namun, Ragna bilang itu bukan urusan Null. Ragna bertanya kenapa Null tidak berlari sambil menangis lagi namun, Null menjawab ini demi Mayor Kisaragi. Sementara itu seseorang disambut, dia adalah penasehat Hazama. Ini adalah hierarki ke-13 kota Kagutsuchi. Yuki mengatakan bahwa semua pemain sedang berada di tempat ini. Sungguh lucu saat memperlihatkan Null memperban semua tubuh Ragna hingga ke wajah penumpas darah itu. Sementara itu di lain tempat ada Jin yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kakaknya, Ragna untuk membunuhnya. Subaki sedang berjalan di tengah kota, sementara itulah Yuki tertawa senang bias nagat ingin melihat wajah orang-orang yang termakan kesedihan. Rachel mengucapkan terima kasih pada setiap orang dan berjalan untuk duduk di kursi, di sebuah meja dengan beberapa cangkir teh. Terlihat seorang pemuda bertubuh tinggi yang sepertinya adalah pelayan. Bertanya apa yang terjadi sana. Rachel berkata bahwa sepertinya mereka sudah mulai bergerak. Pria itu bertanya apakah yang dimaksud Rachel adalah Takamagahara. Rachel mengiyakan pertanyaan itu dan juga mengatakan bahwa Terumi juga ada di dalamnya. Pria itu berkata bahwa jika Terumi juga ikut, maka banyak hal yang tak terduga akan terjadi. Rachel berpikir juga bahwa itu tentu akan terjadi. Pria itu bertanya apakah Rachel benar-benar merasa tenang. Rachel bertanya mengapa bertanya seperti itu dan pria itu menjawab bahwa dia melihat saat Rachel saat ini tersenyum puas. Rachel bilang itu bukanlah senyuman hanya desahan. Pria itu meminta maaf atas kelancangannya. Rachel meneguk teh di cangkir itu dan menatap ke depan sembari berpikir bahwa jika memang banyak waktu yang hilang maka, dunia ini akan jatuh pada sebuah labirin mimpi tanpa ada yang bisa keluar. Rachel kemudian berkata para pria itu, tentu dia sudah mengenal Nox. Dan pria itu berkata bahwa itu adalah satu-satunya cara mengulang pergerakan waktu. Pelayan itu bertanya apa yang selanjutnya akan dilakukan, dan Rachel bilang dia akan melakukan pemeriksaan. Karena dengan cara itulah, Rachel bisa melihat semuanya dan tersenyum lebih baik. Pelayan itu berkata akan membantu Rachel dan bilang tidak ada yang akan membantunya selain dirinya untuk membuka jalurnya. Dia kembali menuangkan ke dalam cangkir yang telah kosong. Kokonoe menghubungi operator dan meminta Tiger untuk menjawab. Tiger menjawab saat ini berada dalam 200 m dari kawasan perlindungan Kagutsuchi. Kokonoe seakan tidak percaya. Tiget meminta laporan situasi. Hazama dan Relius sudah mendekati Kagutsuchi. Tiger bertanya siapa target Kokonoe. Dan dia menjawab mungkin penerus Azur, Null Vermilion. Karena misi selanjutnya adalah menangkapnya. Tiger bingung kenapa harus dia dan Kokonoe kemudian bilang bahwa ini mungkin terlihat tidak berguna. Kokonoe mengeluarkan permne biru dari mulutnya dan mengatakan bahwa para sesepuh dari Sektor 7 menginginkan Null Vermilion karena memiliki hubungan dekat dengan Ragna si penumpas darah. Tiger tidak paham namun, Kokonoe berkata ini tidak seperti apa yang diharapkan Tiger. Tapi untuk menghentikan tindakan mangus mereka harus melakukan permintaan Sektor 7 ini, dia bertanya pada Tiger. Karena organisasi tersebut bertujuan untuk merubah dunia menjadi lebih baik dan mereka sudah menganalisa dan memperkecil kemungkinannya sampai 5 tahap. Dengan berceramah pada mereka seperti penerus Azur. Kokonoe berpikir ini sangat bodoh. Mereka harus mencegah orang-orangnya menghubungi mereka. Kokonoe berkata dia yang akan mengurus bagian Nox, dan Tiger harus bisa menangkap Null. Tiger menyanggupi hal itu namun dia kemudian bertanya apa yang akan mereka lakukan pada penerus Azur. Kokonoe berkata jangan membuang waktu untuk orang yang melebihi penerus. Tiger hanya ingin tahu selagi ada waktu, kenapa Ragna jauh lebih hebat dari penerus? Kokonoe bilang karena dia dianggap sebagai penerus terakhir yang terkuat, dan karena dia belum pernah mendapatkan kegagalan. Mereka terlalu lemah untuk menghadapinya. Sambungan terganggu, Tiger tidak bisa mendengar dengan jelas. Tiger dari TR-0009, mulai diluncurkan. Di rumah Dr. Litchi, mereka sedang menyantap makanan bersama terlihat Taoka makan dengan lahap. Litchi berkata bahwa Null adalah bagian dari Nol dan sudah menghabiskan banyak waktu dengan Ragna si penumpas darah. Null membenarkan hal itu namun, melihat Ragna yang terbaring lemah dia bilang ada sesuatu yang harus dia tanyakan pada Ragna. Ragna terbaring lemah tidak berdaya. Taokaka membuat Dr. Litchi terkejut dia bertanya apakah makanan ini boleh untuknya. Taokaka seperti bocah kecil yang sungguh riang. Tao melompat ke arah kasur tempat Ragna terbaring.
Makanan itu terjatuh tumpah di wajah Ragna. Tao bertanya apakah Ragna masih belum merasa baikan saat Dr. Litchi sedang memberikan perban yang baru. Ragna masih belum pulih. Tao mengajak Ragna untuk mengikutinya karena mereka dari klan kakak memiliki obat ajaib yang diberikan dari generasi ke generasi. Tao bilang baik penyakit fisik maupun penyakit kejiwaan bisa disembuhkan jika berada di sana. Tao mengatakan itu dan benar-benar berharap Ragna segera sembuh. Dr. Litchi meminta Tao berhenti berbicara hal yang tidak masuk akal. Tao memang pernah tinggal di villa kakak selama beberapa tahun tapi dia tidak pernah berbicara seperti itu pada Dr. Litchi. Tao hanya ingin mengatakan rahasiain pada Ragna, yang dipandangnya sebagai orang baik. Tao bahkan tidak sadar bahwa orang baik yang dipanggilnya itu adalah Ragna Snag penumpas darah yang diari para pemburu bayaran. Ragna berkata bahwa dia bahkan tidak ingin pergi ke sana. Null tiba-tiba bangkit dan kemudian berkata untuk mengajak semuanya ke sana. Ragna menolak, mengatakan Null bisa pergi sendiri namun Null berkata bukankah Ragna Snagat ingin segera sembuh? Jika memang ada obatnya, mengapa tidak dicoba? Litchu curiga pada Null namun, Tao kembali berkata tentu tempat itu ada. Litchu bertanya kenapa dia langsung percaya dengan perkataan Tao. Tao bilang ini rahasia yang sangat ampuh, hebat dan memiliki tingkat penyembuhan yang luar biasa. Tiba-tiba saja, Rachel muncul dan menatap ke arah mereka semua. Tao bertanya bagaimana perjalanan Rachel namun, Rachel hanya ingin segera ikut ke tempat pengobatan yang dimaksud itu. Mereka kemudian secara cepat berteleportasi ke suatu tempat, tampak banyak bebatuan yang menjulang tinggi. Tao berkata bahwa ini adalah tempat air panas yang ada pada keturunan kakak. Ragna mengatai Uzagi brengsek dan bertanya kenapa memaksa mereka ke tempat ini. Tao merubah pakaian mereka menjadi pakaian untuk berendam di air panas. Rupanya Tao kakak adalah seorang gadis. Dia tersenyum senang dan sungguh riang ketika melihat semuanya berada di sini. Mereka bingung kenapa mereka memakai baju renang. Tao berkata bahwa di pemandian air panas ini mereka diwajibkan harus memakai pakaian renang. Tao kemudian mendorong Ragna ke dalam air dan begitupun Rachel yang lainnya juga berpikir hal yang sama. Rachel menatap ke arah Ragna dan berkata bahwa dia yakin Ragna paham. Gi dan hewan lainnya saling berbicara bahwa tujuan Rachel mengajak mereka adalah untuk menyembuhkan Ragna. Rachel memukul Gi hingga terpental entah kemana. Sementara itu, saat Ragna menenggelamkan kepalanya Deena saat muncul di permukaan dan memperlihatkan wajah Rachel. Namun Ragna justru memanggil gadis itu dengan panggilan Uzagi Rachel, menatap ke arah lain dan berkata bahwa ini sangat memalukan seperti apa yang ada di dalam pikirannya. Sementara itu, Null dan juga Dr. Litchi serta Taoka sedang asyik berbincang di darat. Null tampaknya tidak nyaman dengan baju renang ini namun, Litchi malah berkata baju ini cukup bagus. Awalnya dokter itu juga ragu namun. Karena mereka telah tiba di sini jadi lebih baik mereka nikmati saja. Tao malah berkata jika Null masih merasa risih mereka bisa berenang telanjang di sana yang bahkan membuat Null tambah terkejut. Rachel yang melihat itu malah berkata ini adalah hal yang bagus karena Ragna selalu dikelilingi oleh perempuan dan orang-orang gokil seperti mereka. Rachel berkata pada Ragna bahwa hidupnya sungguh menyenangkan. Ragna menatap Rachel kemudian dia memandang ke arah 3 orang di sana. Lalu menjawab bahwa mungkin saja benar. Null berkata dia masih tidak nyaman apalagi saat memakai baju renang saat ada seorang pria. Rachel menggunakan sihirnya untuk menutup mata Ragna dan bertanya apakah itu lebih baik bagi Null. Taoka memeluk Litchi dan Null lalu melompat ke dalam air sementara. Ragna masih berenma dengan mata ditutupi beberapa kuntum mawar merah. Null kemasukan air namun, Tao berkata itu hal yang biasa karena keturunan kakak memiliki 120% unsur penyembuhan dari kak suci. Jadi, saat seseorang tenggelam dan meminum nyam, itu malah akan menambah energi buat diri. Dengan begitu orang akan merasa senang. Rupanya, mereka sedang menduduki Dr. Litchi. Tubuh eksi milik Litchi sungguh membuat semua orang terpana. Bahkan dia terlihat begitu memepsona mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dr. Litchi menyeret keduanya dan mengatakan akan memberikan mereka air yang banyak. Dr. Litchi mengumpulkan air di telapak tangannya dan memberikannya pada Null. Awalnya Null ragu namun saat Null meminum air itu ternyata rasanya sangat enak. Dr. Litsuchi kemudian langsung meminum air itu begitu saja merasa begitu sangat enak. Namun, Ragna yang tidak bisa melihat apapun membuat dia emosi. Tao menarik Ragna ke arah sumber air itu. Ragna berusaha melepaskan diri. Rachel berkata pada Ragna bahwa setelah dia sembuh nanti, Ragna akan bisa melakukan apapun. Rupanya, Null sudah memakai pakaiannya kembali dan dia tidak ingin berenma lagi. Null menyentuh sebuah tombok tertulis keringkan. Tiba-tiba saja, arus menjadi keras dan cepat mereka terputar begitu saja, menciptakan sebuah pusaran air yang membuat mereka berteriak. Malam kembali datang. Rachel telah kembali ke kediamannya dan tentu di sana juga ada Snag pelayan. Pelayan itu mengatakan bahwa Azur dari Ragna sang penumpas darah dan Null Femilion seartinya sudah mulai akrab. Dia mengatakan bahwa semua seperti sudah berjalan sesuai dengan keinginan Rachel.
Ragna berjalan diikuti dengan Null di belakangnya. Sepertinya mereka kehilangan arah dan Null malah berpikir tentang Tao dan Dr. Litchi. Namun, Ragna hanya ingin kembali ke kakak. Ragna bahkan tidak tahu tempat seperti apa ini. Keduanya terus berjalan hingga sebuah suara mengagetkan keduanya. Sekawanan hewan sepertinya mendekat, Ragna menarik pedang miliknya dan Bernit menyerang namun, Null kemudian menerjang dan mengeluarkan kekuatannya. Boulevard diaktifkan kedua tembak di tangan kiri dan kanannya bermunculan. Ragna terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Serangan demi serangan terlihat mengenai hewan itu. Sementara Ragna masih bingung dengan apa yang terjadi, Null beralih bertanya kenapa Ragna menatapnya seperti itu, namun yang terjadi selanjutnya malah Ragna bertanya apakah Null sudah mengetahuinya. Rachel berkata bahwa mereka berdua adalah orang yang sangat membuat Azures tertarik, namun mereka sulit bersatu. Harapannya adalah mereka bisa bersama. Begitupun juga dengan keputusasaan. Rachel yakin, tidak ada yang berubah dan dia juga tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Ragna menatap ke arah Null dan dia berpikir bahwa Null mirip dengan saya dan dia juga adalah bagian dari Nox, lalu Ragna juga berpikir apa yang dilakukan oleh Null. Ragna membuat lengannya mengeluarkan asap biru tua lagi dan Null yang melihat itu hendak berjalan ke arah Ragna namun, dia malah dijauhi oleh Ragna. Tanah terbelah menjadi dua, dan Ragna meminta Null untuk jangan berpura-pura. Ragna berbalik dan pergi begitu saja, sedangkan Rachel masih menatap ke arah cangkir dan berpikir bahwa ini tidak semudah itu. Harapannya sekarang adalah bagaimana membuat perubahan yang bagus pada dunia ini. Adegan lain memperlihatkan Ragna yang terbaring tidak berdaya dengan lengannya yang telah terpotong. Saat itu Rachel datang dan bertanya apakah Ragna ingin hidup dan dengan cepat Ragna menjawab ya. Rachel menjentikan jarinya dan cahaya biru tua tebal memenuhi lengan milik Ragna. Rachel menjadikan pria itu sebagai Ragna sang penumpas darah bocah itu. Menatap Rachel dan bertanya apakah dia penerus Azur. Rachel sebenarnya tidak tahu kenapa harus memilikinya namun, Ragna melihat seseorang terjatuh dan memohon padanya. Dia membuka penutup kepalanya dan tampaklah sebuah wajah imut dan lucu. Lagi dan lagi Ragna akhirnya membawa makhluk itu ke tempat makan, membelikannya semangkuk ramen hangat. Dia makan dengan lahap sementara Ragna hanya melihatnya saja. Dia pun memperkenalkan diri dia adalah Sena. Ragna mengatakan sepertinya Sena memiliki dua kepribadian. Sena mengatakan orang sering mengatakan dia berpikiran lambat dan mengatakan saat ini Ragna bisa memanggilnya dengan sebutan Luna. Lalu tiba-tiba dia mengatakan Ragna adalah orang bodoh dan mengatakan Ragna mengenal Jubei namun Ragna berkata bahwa Jubei adalah urunya bertanya apakah Sena mengenalnya. Sena berteriak mengatakan pria di hadapannya adalah Ragna yang lolicon. Ragna memukul meja dan marah tidak terima diperlakukan seperti itu. Lonceng Sena tiba-tiba bercahaya dan Sena mulai berbisik sebentar. Saat Ragna berpikir Sena juga adalah salah satu dari Nox, gadis itu pun pingsan. Cahaya muncul dan sebuah bayangan tubuh lain muncul dan berkenalan dengan Ragna. Dia adalah Platinum Trinity. Ragna bertanya apakah dia dari telur. Platinum Sena Ragna bisa merasakan kehadirannya. Ragna bertanya apa yang dia inginkan dan dia hanya ingin memahami isi hati Ragna dan tak punya maksud apapun untuk melawan. Dia ingin memberitahu sesuatu pada Ragna. Bahwa Ragna harus menghadapi Terumi Yuki Karen, tanpa penerus Azur bersama Ragna maka dia tidak akan punya kesempatan untuk menang melawannya. Ragna bertanya apa maksudnya. Sena tersadar dan kembali melanjutkan makan setelah mengucapkan terima kasih. Dia pergi begitu saja. Tiger melihat keadaan Ragna dan memberitahu Kokonoe tentang hal itu, lalu Tiger menunggu perintah selanjutnya. Kokonoe berkata agar tetap di sana karena akan ada sebuah pertemuan kecil. Tiger bertanya pertemuan apa itu namun Kokonoe berkata akan mengirimkan arahan selanjutnya. Dia melihat Ragna keluar dari sebuah tempat, lalu sebuah cahaya muncul di depannya rupanya NU telah kembali dan ruang perpindahan telah selesai. Mengaktifkan sesuatu. Ragna melihat emosi ke arah NU. NU berkata perintah diterima dan segera dilaksanakan. Sistem diaktifkan dan 6 pedang besi di belakang tubuhnya bergerak. Ragna berlutut kesakitan, Null Ice Way Dry memenuhi pedang di belakang tubuh NU. Serangan mendadak terus-menerus dilancarkan ke arah Ragna. Ragna menancapkan pedang ke tanah dan menghindar dengan cepat. Debu berteberangan dan mengepul tebal setelah itu Ragna pergi melarikan diri dan NU mengejar dengan cepat disertai serangan demi serangan. Ragna muncul di belakang NU dan berniat menebas kepala NU namun gadis itu berbalik dan menatap ke arah Ragna yang berteriak meminta dirinya untuk berhenti. Pedang tepat berada di ujung leher NU. Keduanya terlempar ke belakang dan saling menatap saat itulah NU berkata ini adalah bentuk perlawanan secara fisik. Keseimbangan mulai terlihat dan NU mengatakan tentang konstelasi dimensi. Lingkaran cahaya merah di tengah-tengah tubuh NU tercipta dan gadis itu mulai melemparkan serangan lagi pada Ragna Anmun. Ragna hanya ingin menghentikan tindakan NU. Namun, dia terkejut saat NU datang dan menyerangnya saat itu juga menciptakan kepulan asap tebal yang menghalangi mata.
Ragna terpukul ke belakang sementara itu. Tiger sedang melihat pertarungan dan bertanya pada Kokonoe apakah dia perlu turun tangan. Namun, Kokonoe menjawab biarlah itu menjadi urusan NU dan Tiger diminta untuk berjaga-jaga saja. Mokoto mendengar suara aneh namun dia malah berpikir mungkin saja itu suara dari konstruksi bangunan. Namun, dia juga berpikir mungkinkah itu berasal dari Ragna. NU mendekat ke arah Ragna. Dan kemudian melihat Ragna yang berniat melawannya setelah terus-menerus menghindar. Kokonoe meminta NU memusnahkannya namun dia hanya diam saja. NU tiba-tiba memanggil Ragna dengan nada aneh membuat Kokonoe terkejut dan berpikir, apakah pembentukan dari NU ke-13 tersisa kenaganya pada dirinya. Kokonoe meminta Tiger memindahkan NU dari Ragna. Saat Ragna hendak menyerang, Tiger mengeluarkan kekuatan miliknya dan menghalau segalanya menarik NU dan menghilang. Namun sebelum itu, Tiger pun menyampaikan pesan dari Kokonoe terkait kerjasama yang sangat diharapkan antara Ragna dan Kokonoe. Ragna bertanya kerjasama seperti apa namun, Tiger berkata dia hanya menyampaikan pesan. Ragna menyimpan pedangnya DNA berjalan pergi sementara itu. NU menghadap ke depan Kokonoe yang bingung kenapa kenangan gadis itu masih ada. Di tempat lain ada Jin yang sedang bertanya pada seorang penjual buah. Jin masih terlihat begitu kesakitan dia memegang lengannya. Dia mengatakan dirinya gemar membuat orang kesal. Lalu dia melihat sebuah nama, Shishigami Bang. Shishinagami mengatakan bekas luka di wajahnya tidak terlupakan bagi Jin. Dia adalah salah satu dari Ikagura yang Jin kalahkan. Pria dengan bekas luka itu memaksimalkan kekuatan dan menghantam Jin dengan pukulan kematian dan Jin kembali terbaring pingsan lagi. Sementara itu, terlihat Null yang sedang berjalan sembari berpikir Ragna bukanlah orang jahat dengan mengingat bagaimana Ragna menolongnya namun, dia sadar statusnya adalah mus namun, dia yakin dirinya berbeda dengan Tsubaki. Lalu dia melihat Litchi keluar dari sebuah tempat. Null meman ke langit yang penuh dengan banyaknya kembang api saat itu. Menyadari indahnya festival tahun baru kali ini, lalu seorang gadis berkulit coklat berteriak untuk tidak menyusuplai. Null berpikir ini bukan saatnya untuk membuang-buang waktu. Jin membuka matanya dan melihat keberadaan Dr. Litchi dan rupanya Jin telah terkena mantra yang membuat dirinya tidak bisa bergerak. Jin bertanya mengapa mereka tidak membunuh dirinya karena dia adalah orang yang telah mengacaukan negara. Namun, Shishinigami mengatakan bahwa dia adalah target balas dendamnya dan pria sejati tidak akan melakukan pertarungan dengan lawan yang sedang terluka parah. Litchi meminta Bang mengambil pakaian ganti untuk Jin dan kemudian melakukannya. Dokter mengatakan Bang sering disebut sebagai dokter penegak cita dan keadilan. Litchi memperkenalkan diri Pet Jin. Jin berkata dibandingkan dengan pengobatan dari Magus, itu kurang efisien. Litchi mengatakan Magus menggunakan sihir karena secara umum, dia menggunakan kekuatan yang ada pada dirinya. Hari sudah pagi, Jin menggerakkan tangannya dan sadar dia sudah bisa bergerak. Dia bangun dan kemudian, melihat ke arah pedang Nai namun seseorang berteriak bahwa makanan sudah disiapkan. Di smapping itu, Tsubaki bertanya pada penjual buah tadi. Dia memberikan segepok uang tebal sebagai tanda bayaran. Penjual itu mengatakan ternyata manusia dari prajurit ada juga yang ramah. Tsubaki tersenyum tipis. Lalu tampaklah Ragna yang mengingat perkataan Rachel. Jin makan dengan lahap dan bertanya pada Bang apakah dia sudah mencabut mantranya. Bang tertawa DNA mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan makanan seperti yang biasa Jin makan. Bang berkata akan memperkenalkan kota ini pada Jin. Jin dan juga Bang sedang berjalan-jalan hingga ang buah dari Bang menyapa dan berkata mereka tidak bisa bersenatai. Beberapa anak kecil terlihat sedang bermain gasing dan mereka juga memanggil Bang dengan sebutan bos yang mengklaim Jin adalah Null. Dan bertanya apa yang dia lakukan di sini bahkan mengancam akan membereskan Jin jika berani menyentuh Bang, bos mereka. Bang tertawa DNA mengatakan Jin adalah tamunya. Anak kecil itu mengatakan bahwa orang seperti Jin adalah orang yang menghancurkan rumah mereka dan membunuh ayah mereka. Bang membenarkan hal itu dan mengatakan mereka kehilangan negara serta orang berharga mereka. Bang kemudian mengajak Jin untuk minum bersama. Keduanya duduk dan Jin merasa ini aneh bukankah dia adalah target Bang kenapa mereka malah duduk akrab seperti ini. Bang mengatakan dia memang seorang prajurit namun, dia tidak ingin semua masyarakat dan anak-anak di tempat ini dipenuhi dengan amarah dan balas dendam. Bang tersenyum tipis dan mengatakan Jin boleh melihat wilayah ini seorang diri dan Bang percaya Jin tidak akan melakukan hal aneh. Setelah meninggalkan uang Bang pergi meninggalkan Jin. Tiba-tiba doktoranda arah lain seseorang memanggil Jin dia adalah Tsubaki. Dan Jin melihat Tsubaki memakai seragam itu dan bertanya lalu Tsubaki berkata dia yang menawarkan dirinya dan ini merupakan tugas sebagai Yayoi, bagian dari manusia. Tsubaki akan melayani imperator itu. Jin bertanya kenapa Tsubaki harus bergaul dengan para komplotan itu. Tsubaki berkata Jin harus membayar atas kesalahan yang dia lakukan karena telah pergi tanpa izin termasuk membayar pemeblotan juga. Tsubaki bilang bahwa jika Jin ikut dengannya sekarang maka kesalahannya bisa dipertimbangkan dan dia akan diringankan hukumannya. Namun,
Jin bilang dia tidak bisa kembali karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Subaki bertanya apa ada hubungan dengan Ragna si penumpas darah. Di lain sisi terlihat Ragna yang seenak menaiki banyaknya anak tangga dan bersumpah akan menamar wanita itu kalau melihatnya. Begitu juga dengan Null, dia masih berpikir Null adalah orang jahat. Ragna mengingat tentang Null DNA itu membuatnya tidak bisa mengontrol dirinya. Ragna meninju tembok besi di sampingnya karena perasaan marahnya menjadi tidak menentu. Ragna melanjutkan langkah kakinya. Sementara Subaki masih berusaha mengajak Jin untuk ikut dengannya. Jin bilang ini tidak ada hubungannya dengan Subaki dan meminta gadis itu untuk segera pulang kembali ke markas tanpa keributan namun. Subaki tidak mau dan tidak peduli bagaimanapun dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia katakan. Sekali pun harus terpaksa memaksa Jin. Subaki mengeluarkan kekuatannya dan mengaktifkan segel Izayao. Jin tahu resiko dry ini. DNA bertanya apakah Subaki tahu hal ini. Dan rupanya, Subaki tahu resikonya. Subaki mengatakan bahwa di dunia yang dibuatnya ini tidak ada yang bisa melihatnya. Subaki langsung mengatakan yang sebenarnya bahwa dia ditugaskan untuk membunuh Jin. Namun, Subai berkata sekalipun itu perintah dari kekaisaran dia tidak akan bisa membunuh Jin. Karena itu, Subaki menggunakan segel ini walau Jin tahu cahaya Subaki akan hilang. Sebuah suara terdengar dan Subaki juga terkejut mendengarnya. Subaki merubah raut wajahnya dan kembali dikendalikan. Saat Jin hendak menarik pedang miliknya, Yukianesa tidak membiarkan Jin mengeluarkan pedangnya. Sebuah pedang mendarat di tubuh Jin, menusuk tubuh itu disaksikan oleh Subaki dan pelayan rumah makan itu. Jin meringis kesakitan dan Bang juga mendengar hal itu segera dengan cepat berlari ke arah sumber suara. Subaki meneteskan air mata melihat Jin yang sudah muntah darah dan terjatuh sementara itu. Subaki tidak percaya apa yang terjadi dengan yang dilihatnya. Bang telah tiba di tempat itu dan tidak percaya dengan apa yang terjadi juga. Adegan berpindah memperlihat 3 kursi kosong yang saling berbicara satu sama lain mengatakan kekuatan Orde sedang diamati. Keseimbangan telah hilang dan mereka sudah kehilangan kekuatan Orde. Namun, kasus 685 masih ada tanpa menghilangkan acaranya. Lalu, adegan kembali berputar ke belakang dan kembali pada adegan di mana Jin dan Bang masih duduk dan berbincang bersama. Saat Bang berkata dia memnak seorang prajurit namun dia tidak ingin semua warga di sini terutama anak-anak menjadi pembenci dan pendendam. Namun, berbeda dengan yang tadi Bang tidak membiarkan Jin sendirian di sana setelah memberikan uang membayar minuman keduanya berjalan pergi bersama. Dan tampaklah Subaki yang meminta menyediakan secangkir teh untuknya pada pelayan yang mengambil uang Bang. Di tempat lain, pelayan bertanya apa yang terjadi pada Rachel. Rachel berkata sebuah dunia yang diambil memiliki pilihan yang nyaman. Dan jika ada romantisme di dalamnya Rachel merasa itu akan lumayan buruk. Rachel merasa kehidupan manusia lumayan menarik. Kokonoe menatap ke dalam sebuah mesin bercahaya terang DNA berbincang. Seseorang di dalam sepertinya bernama Lambada, dan Kokonoe berkata akan terus membelikan mesin baru agar bisa mengalahkan Ragna. Bulan purnama begitu terang malam itu, Jin menarik pedangnya namun, seseorang berbicara di luar ruangan mengatakan ukiran luka yang dibuat Jin itu terlalu kejam. Dan tidak akan bisa dihilangkan. Bang bertanya apa yang membuatnya ragu saat berada di pelabuhan. Dan Jin tidak paham namun Bang memperingatkan Jin agar segera meninggalkan tempat ini. Karena ada anggota Null yang mencari keberadaannya. Jin bertanya bukankah Bang ingin bertarung dengannya. Namun Bang mengatakan bahwa dia ingin bertarung saat Jin sudah sembuh. Karena Bang tahu bahkan Jin tidak bisa melawan dirinya dengan kekuatannya yang seenak lemah saat ini. Bang meminta Jin segera pergi. Anak buah Bang merasa kurang yakin melihat Bang melepaskan Jin namun Bang membiarkan Jin pergi setelah luka-lukanya sembuh dan dia sudah tidak meragukan lagi barulah Bang bisa melakukan pertempuran yang murni. Selain itu Bang juga melihat Jin sebagai pria yang tidak mudah dikalahkan dalam sebuah pertarungan. Bang berkata bahwa saat itu juga tuannya memiliki pandangan yang sama dengannya. Jin berpikir bagaimana Bang meragukan dirinya sementara itu Ragna akhirnya tiba. Sementara Subaki menampilkan raut wajah sedih tidak menemukan Subaki. Seseorang memanggil Subaki dan ketika gadis itu berbalik, tampaklah Null di hadapannya. Keduanya saling bertatapan, Subaki tampak terkejut namun berbeda dengan Null yang terlihat bahagia.